LP2M. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan UIN Sumatera Utara, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen, calon peneliti BOPTN 2023. Baik, pada kesempatan kali ini, marilah kita seraya berdoa memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata sambutan dari Bapak Ketua LP2M sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Hasan Sajali, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang penuh berkah ini dalam acara virtual meeting kita bertemu dalam rangka sosialisasi bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Selanjutnya, selawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para pimpinan UIN Sumatera Utara, Bapak Ibu dosen, yang saya sayangi tim LP2M yang luar biasa, sudah menyiapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kami harapkan sebelum mensubmit proposalnya nanti dibuat proposalnya sebaik mungkin. Usahakan bahwa proposal Bapak Ibu itu mengandung pendekatan transdisipliner keilmuan, karena transdisipliner keilmuan ini merupakan salah satu amanat ya, amanat dari Kementerian Agama dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Begitu juga dalam pendekatan metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan dalam pembuatan proposal, begitu juga dalam melakukan penelitian nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami jangan ada yang salah klaster ya, salah klaster. Jangan ada yang salah pemilihan, misalnya kalau kita ingin meneliti di Satker UIN, jangan kita klik yang di pusat atau sebaliknya seperti itu. Nah nanti itu semuanya akan terjawab oleh sistem gitu. Nanti kami berharap Bapak Ibu bisa lebih teliti untuk melihat hal-hal teknis yang seperti itu, nanti juga akan dijelaskan secara detail oleh Pak Irwan Fadli. Begitu juga kami berharap jangan Bapak Ibu nanti mensubmit proposalnya di last minute ya, nanti takutnya kita khawatir ada terjadi servernya down atau lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu terkendala untuk melakukan submit proposalnya, karena submit proposal ini nantinya sangat tergantung dengan operator di Kapdimas yang ada di pusat juga gitu ya. Jadi kalau mereka sudah menutup, kalau untuk membuka kembali agak sulit, Bapak Ibu, prosesnya cukup panjang gitu. Jadi kita patuh kalau misalnya tanggal 12 ditutup ya tanggal 12 harus sudah Bapak Ibu submit proposalnya paling lama. Saya berharap penelitian 2023 nantinya banyak melahirkan penelitian-penelitian yang bisa berguna untuk kehidupan agama, masyarakat dan lain sebagainya. Terlebih Bapak Ibu, kami berharap untuk klaster-klaster apakah itu kajian strategis misalnya pengabdian masyarakat, adalah penelitian-penelitian yang memang masih tetap fokus kepada isu-isu nasional seperti isu stunting yang pernah saya jelaskan. Begitu juga dengan isu moderasi beragama. Nanti Bapak Ibu bisa searching apa yang menjadi agenda riset kajian keagamaan nasional ya. Nah, kita mau tidak mau kita harus mengacu kepada apa yang sudah diamanatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga berharap sekali bahwa
tema-tema penelitian, fokus penelitian Bapak Ibu, jangan lari, apa yang menjadi konsentrasi Bapak Ibu. Misalnya kalau memang sudah memfokuskan diri, mengazamkan diri sebagai ahli di bidang misalnya pendidikan anak usia dini, ini contohnya Bapak Ibu sudah mempunyai mapping riset Bapak Ibu 5-10 tahun ke depan seperti apa. Jangan tahun ini bicara tentang pendidikan anak usia dini, lalu tahun 2023 bicara tentang misalnya bicara tentang kebudayaan yang ditambah mengkaitkan dengan isu pendidikan anak usia dini misalnya seperti itu. Nah, nanti itu akan memberi memberi catatan tersendiri bagi pada reviewer bahwa terjadi inkonsistensi Bapak Ibu dalam melakukan penelitian maupun pengabdian, karena Bapak Ibu kita tidak secara tidak langsung bahwa kita tidak memiliki apa yang menjadi konsen riset kita sesuai dengan keahlian yang akan kita dalami. Mungkin itu saja Pak Iwan, Pak Bu Sepa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya harus undur diri dari forum Zoom meeting ini karena ada beberapa keperluan yang tidak saya bisa berlama-lama dalam forum ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Irwan Fadli selaku Kapus Penelitian dan Penerbitan UIN Sumatera Utara bisa Bapak Ibu telaah dengan baik agar tidak terdapat kesalahan dalam pembuatan proposal maupun ketika dalam proses submit nantinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka secara resmi, Pak. Dibuka. Mohon maaf. Secara resmi, Dengan Pak. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BUPTN tahun 2023 dengan resmi saya buka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua LP2M UIN Sumatera Utara yang telah membuka acara secara resmi. Maka selanjutnya kita masuk kepada acara inti. Di dalam kegiatan sosialisasi ini nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi terkait juknis seputar tentang klaster-klaster apa saja yang bisa kita submit di tahun 2023. Kemudian nanti ada admin teknis yang akan menyampaikan bagaimana pensubmitan proposal agar Bapak Ibu tidak terjadi kesalahan dalam pensubmitan proposal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada pemateri pertama terkait seputar juknis, klaster, dan kuotanya. Kami persilakan kepada Bapak Kapus Penelitian dan Penerbitan LP2M, Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Sepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peneliti UIN Sumatera Utara yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa di virtual. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai kondisi kita untuk tahun 2023. Jadi nanti Bapak Ibu boleh juga yang mau bertanya, ada waktu kita untuk bertanya. Jadi nanti materi 2023 memang seperti yang waktu kemarin sudah saya jelaskan juga waktu kita bertemu semalam ya. Jadi ada beberapa yang mungkin agak berbeda dengan tahun ini. Dan nanti ini ada hal-hal yang berbeda ini yang mau kita jelaskan. Dan Bapak Ibu nanti bisa bertanya jika ada yang belum paham. Nah, materinya ada seperti ini. Jadi kita lihat bahwasanya 2023 sebentar lagi akan kita di depan mata kita ya. Tetapi 2022 Bapak Ibu diharapkan penelitiannya sudah selesai. Dan 2022 ini juga menjadi nanti latar belakang untuk meluluskan Bapak Ibu di 2023. Karena catatan-catatan yang mungkin nanti semoga tidak ada temuan-temuan dari BPK ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjadi dasar untuk dapat diluluskan di 2023. Karena segala macam kalau yang bermasalah di 2022
tentunya jangan lagi ada bermasalah di 2023. Sehingga menjadi catatan untuk Bapak Ibu menjadi rekomendasi menjadi lebih sukses untuk lulus di 2023. Maka di 2022 kami harapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikannya di bulan Oktober ini Bapak Ibu. Karena di akhir Oktober ini kita sudah mengumpulkan semua bukti-bukti penelitian Bapak Ibu. Dan tinggal Bapak Ibu nanti menunggu kedatangan pemeriksaan lah, mungkin bulan Desember atau mungkin Januari. Ini kita lihat, jadi 2023 itu ada sedikit berbeda Bapak Ibu ya dengan 2022, cuma ya tidak jauh berbeda sebetulnya juknisnya. Juknisnya kita ikuti nanti yang nomor 4842 dan 4239. Nanti akan saya sharing juga. Tapi di sini masih penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian masih berbasis memang SBK. Tetapi juknis untuk pengabdian memang belum keluar. Nah, kita sama-sama juga menunggu juknis barunya. Dan biasanya juga juknis-juknis yang berikutnya tidak jauh-jauh beda dengan yang sebelumnya. Hanya ada beberapa hal yang direvisi sedikit-sedikit saja. Jadi prinsipnya semua syarat dan ketentuannya sebenarnya tidak ada bedanya ya Bapak Ibu. Hanya nanti ada penambahan-penambahan dan revisi yang kecil-kecil. Dan ini tetap yang digunakan Bapak Ibu, belum ada perubahan ya. Jadi kita tetap untuk pertanggungjawaban keuangannya mengacu kepada ini. PMK nomor 203 tahun 2020. Nah, yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu sampai sekarang juga masih juga ada mungkin yang Bapak Ibu sedang juga meneliti di 2022 bahwasanya berbasis SBK itu Bapak Ibu yang paling penting itu Bapak Ibu harus hasil penelitiannya harus ada produknya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kalau yang lalu-lalu cuma mungkin laporan penelitian doang ya. Itu masih boleh, tapi kalau ini dengan SBK nanti harus ada produknya. Jadi Bapak Ibu kalau laporan penelitiannya sekedar laporan ya, itu bagaimana Bapak Ibu meneliti. Nah, tetapi ada produknya, misal tadi ada media pembelajaran, atau mungkin ada buku panduan gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu misalnya asal menghasilkan suatu misalnya software gitu ya, atau produk apalah itu. Itulah hasil daripada penelitian Bapak Ibu. Dan ini tema-temanya Bapak Ibu ya, ini mengacu tentunya kita punya payung ya, payung riset kita. Jadi payung riset kita itu sampai saat ini masih yang dulu belum ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan kita akan tunggu yaitu adalah Wahdatul Ulum ya. Akan tetapi tema-tema ini adalah tema-tema dari Kementerian Agama dan ini memang siapapun nanti Menteri Agamanya tetap ini sudah menjadi komitmen sampai 2028. Jadi ada tema-tema penelitian 10 tahun ini dari 2018 sampai 2028 ini siapapun nanti Menteri Agamanya tetap menganut kemari gitu ya. Ada tema-temanya ada 4 Bapak Ibu, nanti ini tinggal di bagaimana Bapak Ibu mempolesnya atau menata penelitiannya sehingga bisa merujuk kemari. Jadi memang ini kita harapkan Bapak Ibu ya dengan kita juga berbagai macam program studi bisa dilakukan ini kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harapkan kolaborasi. Misalnya studi Islam ini teks suci dalam agama-agama, subtemanya ini syariah hukum peraturan pengembangan hasanah, pengembangan pendidikan. Ini bisa jadi Bapak Ibu memang kita harapkan kita jangan lagi hanya berkutat di di satu prodi yang sama begitu. Jadi kolaborasi antar beberapa orang di prodi berbeda itu sangat bermanfaat juga nanti akan akreditasi. Karena nanti penelitiannya akan dibawa di home base-nya masing-masing kan. Ya, jadi Bapak Ibu kami harapkan penelitian-penelitian yang ini ada 15 sama dengan tahun sebelumnya tetap kita mengacu kepada penelitian ya prioritas ke Kemenak ya. Karena ini merupakan juga agenda riset nasional Kemenak. Jadi di sini Bapak Ibu jangan nanti ada yang aneh. Jadi nanti kalau kami misalnya secara seleksi administrasi, ternyata tema-tema penelitiannya agak jauh menyimpang dari ini. Nah, itulah mungkin dasar Bapak Ibu menjadi tidak lulus begitu ya. Dan sehingga ini perlu Bapak Ibu benar-benar perhatikan ya. Nah, seperti apa kira-kira mau kemana arahnya daripada penelitian-penelitian Bapak Ibu. Tentunya seperti juga tadi yang sudah diarahkan oleh ketua kita, ini memang harus Bapak Ibu sejalankan dengan roadmap Bapak Ibu masing-masing. Karena kita semua itu memang kan bercita-cita menjadi seorang guru besar
Jadi guru besar itu ya Bapak Ibu harus punya satu bidang keilmuan yang khusus. Nah, jadi Bapak Ibu ya harus sesuaikanlah bidang penelitiannya juga mengarah ke sana, ke bidang penelitiannya sesuai dengan bagaimana fokus keilmuan Bapak Ibu. Jangan gonta-ganti terus, jadi malah bingung jadi guru besarnya di bidang apa, begitu kira-kira. Dengan demikian maka 15 ini Bapak Ibu silahkan nanti menjadi dasar daripada pemikiran untuk menyusun proposal penelitiannya untuk di tahun 2023 sampai mungkin juga 2028 ya Pak Ibu ya. Karena ini sudah merupakan agenda riset nasional di Kementerian Agama. Ya, jadi Kementerian Agama sudah berkomitmen sampai 2028 belum mengganti ya, mungkin 2029 nanti akan mengganti dengan yang baru. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya di Kementerian Agama itu mempunyai dua sumber dana ya. Jadi sumber dana itu untuk di Bapak Ibu semuanya nanti tetap di satu pintu. Nanti semuanya pendaftarannya dan semua nanti tata kelolanya dilakukan secara online. Jadi walaupun nanti kita hari Minggu ataupun malam, tetap Bapak Ibu bisa diakses tanpa harus kita bertemu secara langsung. Karena semua proposalnya itu akan disubmit secara online di website ini, litbabdimas.kemenak.go.id. Nanti bagaimana teknisnya akan dijelaskan oleh Bapak Dedi Irawan. Dan ini pengelolaan keuangannya ada dari pusat, yaitu seperti Bapak Ibu sudah lihat itu beberapa kali ada sosialisasinya. Akan tetapi ini juga ada pengelolaannya untuk satker masing-masing. Nah, pada hari ini kita sosialisasi bagaimana ini dana yang dikelola oleh UIN Sumatera Utara. Jadi kita mungkin perguruan tinggi lain sudah melakukan sosialisasi dan kita baru pada bulan ini karena baru dapatlah kita anggaran yang definitifnya seperti apa kira-kira. Jadi kemarin itu masih gambaran-gambaran aja. Jadi kita belum berani menginformasikannya ke Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang sudah insya Allah kita dapat gambaran kira-kira seperti apalah untuk 2023, maka kami beranilah menginformasikannya kepada Bapak Ibu. Nah ini adapun proposal Bapak Ibu yang seperti inilah yang nanti yang akan 2023. Kita ini ada 98 judul ya Bapak Ibu ya. Untuk pengabdiannya ada 5 judul. Jadi sekarang itu mungkin bisa disubmit ya karena sesuai dengan juknisnya adalah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6. Tapi nomor 5 ini kayaknya masih mereka belum buka Bapak Ibu ya. Nanti kita informasikan karena memang agak berbeda ini pengabdian ya dengan penelitian. Nah, jadi di sini nanti masa submitnya mulai tanggal 14 sampai 30 Oktober. Jadi sampai tengah malam pun Bapak Ibu bisa mensubmit karena dilakukan secara online. Di sini Bapak Ibu ya nanti syarat dan ketentuan menjadi seperti apa, ada sebetulnya sudah ada seperti yang lalu juga ya. Mulai dari ya wajibnya itu ya pasti ada harus NIDN-nya ya NIDN daripada UIN Sumatera Utara. Itu menjadi ketua penelitinya. Jadi ketua penelitinya wajib memiliki NIDN UIN Sumatera Utara. Karena apa? Karena ini adalah BOPTN berasal dari keuangan UIN Sumatera Utara. Jadi tidak boleh ketua penelitinya menjadi orang lainnya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti pendampingnya dan lain-lainnya boleh saja Bapak Ibu mengambil dari tempat lain. Tapi kalau bisa memang dipadatkan dari kita sendirilah ya, dari prodi lain supaya juga mendukung daripada akreditasi kita karena nanti akan juga digunakan sebagai penelitian di tempat prodi di home base-nya masing-masing. Dan pada tahun ini Bapak Ibu seperti lihat ya, ini yang banyak itu adalah yang nomor 3 ya. Jadi daripada hasil kita monep menunjukkan bahwasanya untuk kebutuhan kita saat ini memang perlu diperbanyak ini penelitian dasar interdisipliner. Jadi Bapak Ibu seperti sudah dijelaskan oleh ketua kita tadi juga, ini diharapkan Bapak Ibu silakanlah ya membuat proposalnya ya tentunya ini kolaborasi ya diharapkan beberapa orang-orang di beberapa prodi. Dan ini ada jumlah-jumlahnya. Nah, jadi ada pembinaan ya atau kapasitas ini 20 judul ya, 22 judul. Kemudian penelitian dasar program studi 20 judul dan penelitian dasar interdisipliner 28 judul. Penelitian pengembangan pendidikan tinggi ada 20 judul dan penelitian terapan kajian strategis nasional ada 3 judul. Dan kami harapkan Bapak Ibu yang semuanya misalnya dulunya sudah pernah lulus di kapasitas, jangan lagi ambil di situ ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus naik tingkat begitu ya.
Nah, jadi mungkin ambil ke prodi. Jadi jangan dan Bapak Ibu tentunya di sini ada syarat ketentuan, apalagi mungkin ya di sini hanya pembinaan diperuntukkan kepada orang-orang yang asisten ahli gitu ya. Jadi janganlah pula nanti orang yang lektor atau lektor kepala mengambil ke bawah begitu. Jadi kita Bapak Ibu silahkan melihat juga proporsionalnya masing-masing. Macam ini strategis nasional janganlah pula dibuat misalnya ketua penelitinya lektor. Harusnya ya lektor kepala minimum gitu Bapak Ibu ya. Jadi syarat ketentuan itu juga perlu diperhatikan supaya kelihatan itu ya menjadi bagus penelitian kita. Jadi nanti pada tanggal 30 Oktober itu merupakan akhir daripada submit. Kita tunggu sampai jam 23 ya 23.59 WIB ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan mulai dari sekarang cari kawan-kawannya, silahkan menyusunlah proposalnya. Yang diminta ini proposal Bapak Ibu ya. Dan kami harapkan proposalnya tidak copy paste Bapak Ibu ya. Nah itu dia bahaya kalau copy paste seperti yang sebelum-sebelumnya akan bermasalah nanti di Bapak Ibu juga. Nah, begitu. Dan proposal-proposal yang di bawah tanggal 14 itu sudah tidak dianggap Bapak Ibu ya, karena masa submitnya itu 14 sampai 30. Jadi di bawah ini atau dia dilewat tanggal 31 misalnya tidak diterima lagi begitu Bapak Ibu. Nah, ini kemudian inilah beberapa indikator yang Bapak Ibu selalu kami jelaskan. Yang pertama itu memang ini seperti juga Bapak Ibu sama diplagiasi Bapak Ibu ya. Makanya jadi dilarang copy paste. Kalau ada bahasa yang sebelumnya atau proposal sebelumnya sudah Bapak Ibu submit itu ya, Bapak Ibu cuma rubah-rubah sedikit dan submit ulang, biasanya kena plagiasi juga Bapak Ibu. Karena proposal-proposal Bapak Ibu yang sudah lama itu sebenarnya ada di database di Litap Dimas itu. Jadi kalau Bapak Ibu tetap submit itu dengan revisi yang kecil-kecil, tetap akan plagiasi juga Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi nomor satu ya akan dilihat sini secara Turnitinnya ya, kebetulan kita menggunakan aplikasi Turnitin dan Turnitinnya di sini agak ketat dia sehingga Bapak Ibu akan kemudian bisa nanti akan ke berikutnya. Nah ya jadi akan nanti setelah diperiksa di sini barulah ini kerjaan daripada reviewer nih Bapak Ibu ya. Jadi kerjaan daripada sistem adalah di anti plagiasi. Nanti ini yang memeriksa ini adalah ya Pak, para reviewer. Apakah proposal Bapak Ibu sesuai dengan aturan? Apakah punya novelty? Ada nggak kontribusinya? Apakah berbasis metodologi apa tidak gitu ya? Nah, dan memang sangat penting itu memang ya bagaimana kontribusinya dan novelty-nya dan juga aturannya ya. Jadi Bapak Ibu ini perlu sudah berulang-ulang kami sampaikan jangan sampai nanti ada di apa namanya itu komplain-komplain lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah hal yang harus kita sepakati sehingga kalau kita lihat nanti akan semakin baik dan semakin bermutulah penelitian kita. Jadi daripada monitoring dan evaluasi kami sebelum-sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya banyak penelitian kita itu masih kurang bermutu Bapak Ibu, begitulah ya. Tetapi karena kita memang untuk memenuhi kuota, ya terpaksalah kita begitulah terima juga ya. Padahal kalau kita lihat juga dari hasil daripada kenyataannya, ya bagaimana kontribusinya? Coba Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana hasil penelitian Bapak Ibu, kontribusinya terhadap mungkin prodi, apalagi masyarakat. Jadi seperti kita sudah lihat bagi acara sosialisasi kemarin itu kan dari para narasumber, sangat sebetulnya pentingnya kalau bisa betul hasil penelitian kita itu akan berkontribusi dan itu yang untuk sangat mendukung akreditasi kita. Jadi bukan hanya sekedar laporan penelitian jadi selesailah penelitian, tetapi bagaimana penelitian kita itu dapat digunakan di masyarakat. Nah, itulah sangat penting dan itu sangat bernilai dampak yang sangat besar buat akreditasi juga. Dan ini yang kalau kita mau namanya introspeksi diri masing-masing, Bapak Ibu bisa tanyalah dirinya seperti apa, bagaimana hasil penelitiannya, kontribusinya terhadap masyarakat. Nah, begitulah. Jadi kami harapkan di 2023 ini semakin ditingkatkan Bapak Ibu. Apalagi kita sudah beberapa tahun ini, penelitian-penelitian kita itu tidak bisa ditingkatkan mempunyai sebuah hak paten. Dan padahal karena memang lihat daripada novelty dan kontribusinya memang nggak begitu signifikan. Jadi mau dipatenkan apa begitu ya. Nah, jadi memang kami harapkan sebetulnya lahirlah pemikir-pemikir dan peneliti-peneliti yang luar biasa
Karena kita sampai saat ini sebenarnya UIN Sumatera Utara memanglah belum ada satupun hak patennya Bapak Ibu. Memang gitulah kondisi kita ya. Jadi kita harapkan Bapak Ibu lah, para peneliti-peneliti yang mungkin senior, yang junior, ya bergabunglah ya kan. Ya kita berkolaborasi membuat suatu penelitian memang betul-betul mempunyai novelty yang tinggi dan berkontribusi besar buat masyarakat dan dunia dan pendidikan. Nah, inilah dasar penelitian daripada penilaian daripada reviewer ya Bapak Ibu. Jadi proposal Bapak Ibu tadi setelah melalui proses screening daripada plagiasi akan diperiksa oleh para reviewer. Dan reviewer itu nanti Bapak Ibu ya paling sedikit ini di awal itu ada reviewer proposal Bapak Ibu. Jadi reviewer proposal itu akan menilai bagaimana kesesuaiannya, bagaimana kelayakannya, bagaimana semuanya, ya kan? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa dilayakkan untuk diluluskan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah proposalnya diterima, nah nanti akan ada namanya seminar proposal. Nah, jadi seminar proposal dan disitulah bertindak para reviewer lah yang sebetulnya yang bertugas bagaimana Bapak Ibu layak apa tidak lulus ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan setelah lulus barulah dibuat SK kelulusan dan uang dicairkan, kemudian akan ada namanya juga reviewer luaran. Nah ya, seperti untuk tahun 2022 Bapak Ibu kita akan nanti kalau tidak ada halangan tanggal 21 Oktober kita akan ada seminar hasil ya. Nah, jadi di sinilah Bapak Ibu akan dilihat luarannya sudah cocok enggak seperti apa begitu ya. Dan ini Bapak Ibu ya silakanlah kira-kira belum sampai luarannya dicapailah luarannya. Jadi yang paling penting tadi capailah produknya seperti apa yang sudah bisa dihasilkan daripada penelitiannya. Dan ini di Kemenak kita berlaku ya Bapak Ibu, inilah dia norma bantuannya. Jadi pertama norma bantuannya satu individu tidak boleh menerima bantuan lebih dari satu program bantuan dan 1 tahun anggaran yang sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun 2023 ya tidak masalah ya. Ini kan kita cerita 2023. Maka bila ada maka Bapak Ibu harus memilih salah satunya. Nah inilah makanya Bapak Ibu ya dengan kawan-kawan ya silakanlah berkolaborasi ya. Nah bagaimana menentukan siapakah yang menjadi ketua, siapa yang menjadi apa. Nah, sehingga nanti ya satulah ya boleh diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih untuk sesi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya? Baik. Terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M yang telah menyampaikan terkait aturan dan klaster-klaster yang dibuka untuk penelitian tahun 2023. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan informasi yang berkesinambungan, alangkah baiknya kita langsung saja kita dengarkan kita dengarkan secara bersama materi kedua tak kalah penting karena ini berkaitan tentang bagaimana pensamitan proposal ke Litap Dimas. Jadi yang punya pertanyaan mohon ditahan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita gabungkan saja di akhir sesi diskusi. Yang kedua ini kita dengarkan dulu pemaparan materi dari admin IT, yaitu Bapak Muhammad Dedi Irawan. Kepada Bapak Dedi kami persilakan. Terima kasih Bu Sepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan men-share sedikit, ini hanya mengulang ya Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali. Nanti juga ada teknis-teknis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika sedang proses submit proposal. Ini panduan nanti akan bisa di-share, jadi bentuknya masih PDF ya, bukan PowerPoint. Nah, di panduan ini nanti langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara detail ya, dari Bapak Ibu buka browser pada link alamat website Litap Dimas.
Jangan salah ya Bapak Ibu. Dapdimas.kemenak.go.id. Nah, login pada akun masing-masing. Di panduan nanti sudah ada semua untuk langkah-langkahnya dan detail-detailnya. Setelah login, Bapak Ibu, di menu login ada beranda, informasi, dan peneliti. Untuk mengajukan proposal, Bapak Ibu, tekan yang pilih yang peneliti. Nanti di peneliti akan muncul menu-menu proposal, ya, persetujuan peneliti, publikasi, dan kegiatan menteri. Nah, untuk proposal baru, Bapak Ibu tinggal pilih yang proposal. Namun jika sebagai anggota, nanti ada informasinya di persetujuan peneliti. Setelah pilih menu proposal, nanti di sebelah kanan atas ada menu tambah ya, untuk menambah proposal baru. Setelah menambah proposal baru, ada hal-hal item yang memang diminta dalam pengisian. Jangan sering salah karena memang banyak kesalahan ketika di isian ini. Ya. Pertama ada judul usulan, ada pengelola bantuan. Nah, secara otomatis sistem itu akan mengarahkan ke PT-KIN. Ya. Jadi di bawahnya ada pusat. Jadi nggak usah diganti-ganti kalau kita mau ambil bantuan yang PT-KIN. Tapi kalau memang mau ambil bantuan yang pusat baru diganti, pilih yang di kedua. Nah, klaster bantuannya itu disesuaikan dan jangan salah juga, lihat judulnya apa dan klasternya apa. Nah, ini bidang ilmu mungkin nanti disesuaikan. Tema Arkan juga jangan salah ya, nanti lihat juknisnya. Luaran ini nanti ada beberapa kali checklist. Ya, kalau bisa itu biasanya yang wajib HKI, baru artikel atau buku kalau buku, satu lagi laporannya. Jenis penelitian, ya, kontribusi nanti tinggal dibuat kontribusi. Jangan pilih tidak ada kontribusi ya. Nah, setelah semua sudah terisi di isian identitas, pastikan semua yang di paling bawah nanti di sini itu harus di checklist. Ini ada gambarnya. Nah, yang pernyataan pengusul ini harus di checklist semua. Tapi jangan checklist saja ya, dibaca juga. Karena di situ ada bunyinya tentang bahwa memang yang akan diupload tidak ada masalah atau tidak ada masukkan di bantuan yang lainnya ya. Nah, ini untuk identitas. Nah, yang tidak kalah penting namanya di sini untuk pengisian form isian atau fill in kalau di dalam sistem. Nah, fill in ini yang akan dicek plagiat ya Bapak Ibu. Isian fill in ini yang akan dicek plagiat. Jadi sistem akan memberikan fasilitas bahwa admin itu bisa download otomatis. Yang di-download adalah fill in-nya yang Bapak Ibu isi form isian pada fill in pada proposal, bukan proposal yang Bapak Ibu upload. Nah, nanti saya jelaskan kesalahan-kesalahan di bawah setelah ini. Nah, isian dari form fill in-nya itu ada judul, ada latar belakang, sampai ada total pengajuan dana. Ya. Dan ada batasan-batasan kata untuk penginputan fill in-nya. Nah, ini masing-masing gambarnya ada di sini. Untuk pengisian fill in di sini ada judul, ada rumusan atau latar belakang, ada daftar pustaka, dan ada total. Nah, totalnya kita input juga. Selanjutnya baru kita tambah anggota. Nah, ini tambah anggota harus sesuai dengan aturannya. Sekarang di apa itu ada mencantumkan minimal 1 mahasiswa untuk dimasukkan sebagai, kalau di sini anggota ya, tapi kalau di apa itu masih peneliti apa ya, yang bantu peneliti. Nah, di sini bisa tinggal tambah saja. Tapi ini tidak berpengaruh dari syarat ya Bapak. Jika memang syarat penelitiannya adalah 2, nah ini tidak dihitung. Jadi memang Bapak Ibu harus di atas dari kapasitas itu kan minimal 2. Nah, memang harus ada anggota wajibnya.
bukan yang di sini ada langsung bisa, tidak ya. Sistem tidak membaca yang ini. Namun kalau ada mahasiswa yang diapakan, ini harus dimasukkan di bawah ini ya. Ada juga dosen luar juga bisa di sini ya untuk dimasukkan. Nah, untuk tambah ini ya, tinggal ketikkan nama saja nanti akan masuk. Jadi anggota yang terdaftar otomatis bisa ditambah, dan tidak terdaftar nanti di PTU bisa ditambahkan sendiri oleh ketua yang akan mengusulkan. Nah, misalnya klik tambah mahasiswa, ini tinggal tambah saja, tapi hal wajibnya harus dimasukkan di atas ya. Karena ketuanya di sini kan ini untuk simulasi ada Ibu Sepa. Ibu Sepa membuat anggota wajibnya adalah ini Muhammad Ridwan. Nah, di luar dari ini baru menambahkan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak perlu lagi ada persetujuan. Nah, tinggal masukkan NIM dengan nama mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah di sini ada proses menunggu ketika Bapak Ibu sudah memilih anggota dari penelitinya. Jadi anggota ini harus menyetujui. Kalau anggotanya tidak menyetujui, maka prosesnya ini tidak akan bisa dilanjutkan ya. Jadi anggota juga harus login. Tadi di menu persetujuan akan muncul pesan bahwa ada ketua yang mengajaknya menjadi anggota. Di checklistnya setuju baru prosesnya bisa dilanjutkan. Nah, ini persetujuannya. Di sini ada ketang biru bahwa menandakan anggota itu menyetujui untuk menjadi anggotanya pada proposal penelitian tersebut. Nah, setelah disetujui proposalnya, nanti keterangannya akan berubah menjadi disetujui. Nah, baru bisa simpan dan lanjutkan. Selanjutnya ada form yang diunggah. Nah, ini form ini juga wajib. Nanti akan saya jelaskan. Ini digunakan untuk pada waktu kapan gitu ya. Jadi bukan yang ini yang akan diperiksa awal reviewer, karena reviewer itu bersifat blind review ya, tidak mengetahui siapa nama penelitinya. Nah, mereka mengetahui setelah mau seminar ya, nanti ya, presentasi seminar. Nah, setelah sudah dilengkapi, ada checklist lagi. Yang terakhir ini ada isian fill in, ya otomatis ya, baru luaran sudah diisi. Jadi kalau ada yang kurang biasanya tidak bisa diajukan proposal ya, sampai semua ini bersifat checklist. Untuk melihatnya ini ketika kita berhasil sudah diajukan bahwa keterangannya ini adalah pengajuan ya, jangan sampai draft. Kalau di sini masih draft berarti Bapak Ibu belum selesai. Biasanya ini draft ketika ada yang Bapak Ibu edit. Misalnya sudah, ini ada pengajuan, rupanya ada Bapak Ibu edit. Nah, ini akan berubah menjadi draft. Jadi nanti di akhir harus diklik lagi yang ajukan. Yang ini harus diklik lagi. Nah, diperhatikan bahwa keterangannya harus pengajuan. Nah, itu untuk teknis namanya. Nah, saya sedikit ada tambahkan agar berbeda dari, karena yang ini mengulang-mengulang saja dari sebelumnya. Namun banyak kesalahan yang timbul. Nah, ini coba kita simpulkan ke kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sudah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya alur pengelolaan pada proses proposal ini ada 5 ini ya. Pertama, kalau belum punya akun ya daftar dulu. Kedua ada seleksi administratif, ini dari juknis ya Pak. Selanjutnya seleksi substansi, baru penetapan calon, baru seminar, proposal ya. Nah, untuk pendaftaran ini sudah tertulis di juknis itu sendiri. Ya, dosen memang harus daftar dulu dan punya akun pada akun Litap 5. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika dosen ini mau daftar, ini tidak melampirkan berkas yang menjadi syarat pada akun itu sendiri. Apa aja? Berkasnya itu ada kartu NIDN dan SK kepesertaan yang berafiliasi UINSU. Nah, yang lebih fatal lagi ini adalah kesalahan yang kedua, sudah punya akun tapi buat lagi. Nah, gitu. Nanti akun
ID peneliti Ibu ya sama saja, walaupun emailnya berbeda. Sehingga nanti ini buat tertimpa-timpa di sistem itu sendiri, menjadi informasinya banyak. Jadi keluar dua, misalnya lulus nih, nama judulnya ini, tiba-tiba dua muncul karena akun Bapak Ibu ada dua. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin mana yang memang tidak aktif lagi, biar mungkin bisa admin juga tidak sembarangan menghapusnya karena itu ada riwayat di dalam akun tersebut. Nah, mohon jangan kalau sudah punya akun jangan mendaftar lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini biasanya dilihat sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kapus, namun kalau secara teknis bahwa beliau ini di statusnya di Litab Dimas ini masih AA, tapi sudah lektor gitu. Cuma di sistem tidak diupdate. Nah ini sangat mempengaruhi ya, kalau bisa diupdate. Ini ada gambar untuk menu update-nya. Jadi silakan diupdate dan jangan lupa juga berkasnya diupload kembali ya. Kan saya sudah AA, tapi kan Bapak Ibu juga yang pegang akun sendiri-sendiri, jadi memang harus diupdate sendiri gitu ya. Jadi nanti statusnya Ibu Bapak ambil yang prodi ke atas atau interdisipliner, tapi di status di Litab Dimas masih AA. Nah, itu kan syaratnya tidak jadi tidak bisa mengambil ke klaster tersebut. Nah, tadi juga sudah dijelaskan salah memilih pengelola bantuan. Ya, Bapak Ibu mau ikut pusat, tapi yang dipilih Pitikin, ya tidak diperiksa sama pusat, nggak masuk ke ranah pusat karena proposalnya masuk di Pitikin. Nah itu juga harus diperhatikan. Yang kedua juga salah pilih klaster. Nah ini juga sering ya, sehingga ini mempengaruhi dari seleksi administrasi itu. Nah yang ini sudah saya jelaskan tadi ya, statusnya draft karena Bapak Ibu mengedit ya. Sudah diajukan tapi ada yang sedikit Bapak Ibu edit ya, hanya judul aja, nanti dia akan berubah menjadi otomatis draft sehingga Bapak Ibu harus memfiniskan lagi, ajukan lagi sehingga keterangannya jadi pengajuan. Dan ini juga tertulis di Juknis yang nomor terbaru, ini download yang bahwa di seleksi administrasi ada yang pertama setelah seleksi syarat-syarat kepangkatan yang lain adalah seleksi cek similarity ya, misalnya originalitas namanya. Nah batasnya itu 35% terdapat di Juknis ya. Ini ada referensinya. Kesalahan-kesalahannya ini proposal belum dicek, kan masing-masing sudah punya sebenarnya. Ini sudah diupload gitu ya. Mohon dicek sendiri dulu ya Bapak Ibu. Nah, baru ada juga hal-hal yang aneh gitu ya. Banyak kecurangan-kecurangan, ada terindikasi penyisipan. Nah, itu di dalam fill-in dia terbaca semua ya Bapak. Jangan sampai nanti reviewer melihat proposal Bapak Ibu banyak XX-nya di dalam setiap spasinya. Yang harusnya spasi, ini kok malah titik-titik spasi untuk menghindari plagiat. Tapi itu sebenarnya bermasalah. Ya, jadi itu kena nanti di seleksi administratif. Kecurangan yang itu jangan sampai ada ketahuan karena di fill-in kalau di proposal kita bisa diputihkan ya sehingga nggak nampak, tapi di fill-in ya muncul sendiri karena memang fill-in karakter lain semua dimunculkan. Nah ini juga sering terjadi dan ini tertulis di Juknis. Jika ada perbedaan, misalnya Bapak Ibu sudah cek sendiri tuh pakai Turnitin. Nah rupanya di hasil Litab Dimas itu berbeda. Maka itu akan dilihat dulu apa perbedaannya. Kalau memang dicek ulang dari apa itu, dia harus ikut Turnitin yang dicek oleh penyelenggara ya Bapak Ibu, bukan Turnitin Bapak Ibu gitu. Coba diinikan lagi karena memang kalau memang bermasalah yang punya penyelenggara berarti semua bermasalah. Kalau satu saja berarti Turnitin Bapak Ibu yang ada settingan yang tidak sesuai. Nah itu logikanya begitu. Sehingga di Juknis juga diatur bahwa yang diikuti adalah yang Turnitin penyelenggara ya Bapak, tertulis di Juknis. Nah di sini juga ada gambar-gambarnya ya untuk pengelola ini ada dua ya, Pitikin dan pusat. Ini ada klaster-klaster dan ini ada status
draft yang memang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah seleksi substansi. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini murni reviewer yang menyeleksi, bukan lagi pihak Petikin. Jadi reviewernya itu ada dua ya, dan mereka tidak mengetahui siapa punya proposal ini karena bersifat blind review. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendapat nilai di bawah dari minimum, ya saya kurang tahu karena yang tahu ini ada juknis untuk reviewer. Jadi sistem akan otomatis tidak akan melanjutkan Bapak Ibu ya, karena nilainya kurang dari. Jadi secara teknis hal yang diperiksa reviewer itu pertama, perhatikan ya Bapak Ibu, tidak ketika kita upload ke fill-in isian yang sudah ada di gambar, bahwa jangan font-font yang aneh sehingga berubah nanti di fill-in hurufnya ya. Itu terjadi sebelumnya. Bapak Ibu jangan juga langsung copy paste dari Word itu ke fill-in, karena pada dasarnya tidak boleh. Kalau memang rajin ketik sendiri, ketik lagi gitu ya. Namun ada teknik lain, silahkan saja per paragraf kopikan dulu ke editor ya atau notepad. Nanti akan, karena sifat dari fill-in ini sama dengan notepad. Jadi kopikan ke notepad, baru copy pastekan ke sini kalau tidak mau capek. Jangan langsung di copy paste ya Bapak Ibu. Akan kalau teksnya sama dia tidak akan berpengaruh, tapi kalau ada hal karakter lain nanti akan berpengaruh di sini, karena yang akan dicek reviewer yang ini ya sebelum seminar. Nah, di sini juga ada keterangannya di atas itu. Jangan banyak kali di dalam kalimat itu ada petik tunggal atau petik ganda. Rupanya di situ ada keterangannya, maka server dari sistem itu sendiri akan memblok Bapak Ibu gitu ya. Boleh di daftar pustaka, tapi dikatakan dia jangan terlalu banyak. Karena kan ini mempengaruhi originalitas. Nggak mungkin setiap kalimat itu ada tanda petiknya, karena tidak diperiksa oleh plagiat. Makanya sistem sendiri yang akan mengeksekusi jika Bapak Ibu banyak kali tanda petiknya. Nah, dan jangan lupa juga mengisi nominal ini yang dengan benar ya Bapak Ibu, karena ini kan diketikkan. Nanti ada yang buat bahwa dananya 100 juta, tapi yang dibuat 100 saja, padahal ini diperiksa oleh reviewer. Memang sepele, namun sebelumnya kan ini yang akan diperiksa. Ini mempengaruhi secara teknis ya, mempengaruhi nilai yang akan diberikan reviewer itu sendiri. Selanjutnya, kalau di penetapan nomini ini tidak, karena secara otomatis kalau tidak Bapak Ibu bisa upload, ya nggak bisa diajukan. Nah, biasanya ini, jadi kan Bapak Ibu ada upload. Nah, ini diperiksa untuk ketika seminar ya. Hal yang perlu diperhatikan sebenarnya hanya semua format yang diupload bersifat atau formatnya .pdf ya, dan kapasitasnya tidak melebihi dari 2 mega. Dan selanjutnya juga untuk seminar ini sudah setelah selesai semua dan mengikuti seminar proposal. Yang penting adalah ketuanya hadir dan jangan lupa juga membawa proposal versi sendiri yang di print ya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Irawan yang telah menyampaikan terkait tentang informasi bagaimana pensubmitan dan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam pensubmitan proposal. Mungkin Pak Kapus kita langsung buka sesi tanya jawab saja ya Pak. Iya, silakan Bu. Oke, baik, kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya terkait tentang baik itu juknis, klaster, ataupun bagaimana cara persubmitan agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kami persilakan, mungkin yang pertama Bu Asnil Aida ya, dari tadi udah. Silakan kepada Bu Asnil. Benar. Oh iya, terima kasih Bu Moderator. Saya ingin tanya ke Pak Irwan, narasumber pertama. Tadi Pak Irwan ada menjelaskan bahwa kalau bisa klasternya naik gitu, ya. Sementara terus terang saya tahun 2022 ambil klaster
pengembangan pendidikan tinggi. Itu kan sudah 60 juta. Itu Pak Irwan cuman ada 3 Suaranya putus-putus, Bu Asnil. Untuk 100 juta mungkin untuk guru besar, apalagi kayaknya namanya guru besar belajar lah kan untuk yang mendapat 100 juta. Jadi untuk naik ke situ rasanya saya tidak putus-putus ya. Saya kebetulan dalam perjalanan. Kurang dengar ya, Pak? Iya, Bu. Halo, Pak? Nggak jelas, Halo, Bu, Pak? Bu, ngomong. Cuma dapat sedikit aja, Bu. Ya, udah dengar, Pak? Halo, Pak? Udah, Bu, nggak bisa, jelas. Bu. Sebaiknya berhenti aja dulu kalau dalam perjalanan. Oke, baik. Tapi udah dapat yang kita tangkap dari pertanyaan Ibu Asnil Aida. Beliau minta keterangan terkait bagaimana tentang naik klaster gitu, Bu Asnil Aida ini. Kayak mana keterangan itu, Pak Kapus? Sedangkan kalau Ya. dia kan yang lalu di ini pendidikan tinggi, kalau dari penjabaran Pak Kapus tadi kan harus naik gitu ya. Sedangkan itu klaster nasional hanya 3 kuotanya kan begitu. Silakan Pak Kapus untuk menanggapi. Iya, Pak Kapus. Terima kasih. Gini maksudnya Pak Kapus. Iya, Bu, saya tanggapi, Kan, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Apakah memang karena saya Makasih, berniat Bu. memang untuk lanjutan di penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Iya, Bu, saya tanggapi, Bu. Iya, Oke, Pak. silakan Pak Kapus Ya, untuk terima langsung kasih, Bu. ditanggapi Bu saja. Pak. Asnil. Jadi Bu Asnil memang itu sebaiknya seperti itulah, Bu, kondisinya supaya jadi Ibu biar naik tingkat. Tapi kalau tidak pun jangan turun, begitu kira-kira, Bu, ya. Itu yang diharapkan. Tapi kalau bisa yang kan ada syarat-syarat minimum itu, Bu, ya. Misalnya tadi penelitian pembinaan kapasitas. Itu memang diperuntukkan kepada yang pemula ya. Nah, jadi jangan lagi misalnya kita yang sudah biasa, yang sudah senior ambil lagi ke situ kira-kira begitu. Karena nanti nanti proposalnya juga sangat banyak yang masuk padahal ada di tempat yang memang Ibu cocok di situ gitu kira-kira. Jadi nanti kalau kita lihat biar jadi proposalnya itu nanti akan sesuai dengan apa proporsionalnya masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk program studi ya misalnya itu minimum ya lektor gitu ya. Jadi lektor lah di situ misalnya. Nah, jangan pula situ masuk banyak kali lektor kepala gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya jadi tapi kalau Bapak Ibu memang belum pernah meneliti ya bolehlah di situ begitu ya. Jadi kita supaya nanti kita bisa kesesuaian gitu kira-kira ya, menyesuaikan diri dengan kondisi kita punya penelitian dan kita punya dosen Bu yang banyak ini gitu. Jadi bisa sebaran daripada apanya nih, sebaran daripada peminatnya itu bisa secara merata gitu Bapak Ibu. Gitu maksudnya. Jadi jangan nanti misalnya di penelitian program studi itu bisa numpuk di situ Bapak Ibu. Padahal nanti bisa di tempat lain itu sangat kurang begitu ya. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dengan cara begini nanti bisa kita melihat ya secara proporsional ya. Ya begitu kira-kira Bu Asnil ya. Bisa nerima ya Bu Asnil. Satu itu kan Pak selalu Pak, kita kan submit di tinggal 30 Oktober gitu kan Pak. Tapi kan selalu ada perpanjangan dibuat LP2M Pak. Tiba-tiba kita lihat waktu kita sementara kita yang on time waktu kita untuk membuat proposal kan sedikit. Sementara mereka sudah banyak waktunya. Terakhir yang menang-menang itu yang terakhir yang dapat tambahan itu kan jadi membuat ketidakadilan juga bagi yang submit on time tepat waktu di sesi pertama. Maksudnya Pak jadi pertimbangan juga lah ya kan. Supaya jangan ke depan Bu. yang terakhir mendaftar tambahan kok malah pemenangnya lebih banyak gitu kan. Kadang-kadang kan bisa ngecek-ngecek gitu. Mohon pertimbangan lah Pak, tidak ditambah-tambah waktunya ya, Bu. Pak. On time aja kita. Gini Bu, gini Bu. Ini yang seperti yang sudah dijelaskan terdahulu. Jadi ada pertimbangan waktu itu karena tadi itu Bu tidak tercapainya kuota itu Bu di satu klaster. Itu gara-gara tadi itu kita berebut misalnya di posisi yang
yang di bawah daripada grade kita begitu ya. Akhirnya numpuk di situ, Bu, gitu. Jadi makanya boleh jadi nih proporsional lah kita menempatkan diri sehingga bisa kita nanti cocok lah ya. Jadi kalau tidak memang itu makanya di pusat pun kemarin itu karena pernah juga beberapa kali perpanjangan karena memang tidak capai kuota, Bu, ya kan? Tidak capai kuota tuh sayang ya rasanya ya. Padahal itu memang diperuntukkan kalau bisa proposal itu nanti tuntas misalnya 98 judul itu untuk kita semua. Akan tetapi nanti ternyata di satu klaster itu misalnya tadi kuotanya 20, hanya baru yang masuk misalnya 15, Bu. Kan nggak aneh ya rasanya nanti yang itu yang diluluskan padahal belum tentu yang 15 itu ya bagus semua gitu ya. Itu kan harus diseleksi. Makanya kita sudah rapatkan di LPPM, kita buka perpanjangan sebetulnya. Jadi dan perpanjangan seperti yang sudah dilakukan terdahulu itu enggak semua klaster dibuka gitu kan Bu Asnil. Nah, jadi memang ada beberapa klaster yang dibuka, tapi yang lain sudah ditutup begitu. Itu karena alasan seperti itu, Bu. Memang makanya inilah kami berharap Bapak Ibu ya tadi tuh yang sudah misalnya di bawah, misalnya di klaster misalnya yang sudah pemenang, kita naiklah tingkat begitu ya. Kita kasih yang lebih junior kita lah untuk pada posisi itu sehingga tadi tuh tidak numpuk di satu klaster itu. Begitu kira-kira Bu Asnil ya. Makasih Bu. Iya Pak. Iya betul itu Pak. Karena ini pun yang masuk dalam Zoom ini cuma sedikit Pak, cuma 20% dosen Pak. Sementara yang mau diambil 98, mungkin kita bisa masuk semua ini yang ikut Zoom ini. Betul betul. Betul. Minat orang untuk mengikutinya rendah Pak, gitu Pak ya. Nah, Pak, gitulah Bu, itulah kondisi kita Bu. Saran saya Pak, kalau bisa kita Pak, jangan numpuk, boleh nggak peserta tahu di mana yang sudah banyak gitu, nggak bisa ya Pak ya? Nah, itu nanti coba kami Bu? Kami rapatkan dulu Bu, bagaimana apakah Oke, boleh Pak. secara Terima kasih, etikanya, Pak. secara etikanya sih nggak boleh Bu diumumkan Iya, memang Pak. secara etikanya. Itulah Bu. Tapi nanti kami rapatkan Bu di LPPM ya Bu. Ya Bu, terima makasih kasih Bu. Pak. Yuk. Baik, pertanyaan Bu Asnil, saya rasa sudah tergambarkan jawabannya. Kita lanjut kepada penanya kedua. Saya lihat Ibu Retno. Silakan kepada Ibu Retno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Seva sebagai moderator yang memberi kesempatan kepada saya. Izin Pak Kepala Pusat Penelitian, saya ingin bertanya terkait dengan klaster yang tadi disajikan. Saya melihat tadi ada 6 klaster kalau nggak salah ya. Dan kalau saya cross check dengan yang ada di Litap Dimas yang ditawarkan oleh PT KIN itu kan ada kerjasama antar perguruan tinggi. Tadi saya nggak melihat itu ada di ada di slide-nya Pak Irwan. Kebetulan saya memang berminat untuk kerjasama dengan rekan dosen di UIN Syarif gitu. Dengan nilainya di situ yang ditawarkan di Litap Dimas itu 100 juta. Jadi tapi saya nggak melihat apakah memang Puslit UIN Sumatera Utara tidak mengambil klaster itu untuk ditawarkan kepada dosen. Kemudian yang saya lihat tadi yang 100 juta untuk 3 penelitian itu yang untuk pengembangan nasional saya lihat. Jadi itu yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Iwan, apakah memang kerjasama dengan antar perguruan tinggi itu memang tidak ditawarkan untuk di UIN Sumatera Utara gitu. Itu aja barangkali Pak Iwan yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Kasih, Bu. terima kasih kepada Bu Retno. Mungkin yang saya tangkap Pak Irwan terkait klaster lain yang disajikan di Litap Dimas, tetapi kita di pengelola UIN Sumut hanya menyajikan 6 klaster tersebut. Itu bagaimana? Dipersilakan kepada makasih, Bu. Pak Kapus. Jadi Bu, kita sudah beberapa kali monep ya Bu. Memang ya seperti yang sudah kita jelaskan, peminatnya itu memang ya itu Bu, ada mungkin di lapangan ya atau macam ini ya kita peminat untuk internasional aja kan nggak ada lagi ya. Karena begitu kita lihat dari monep yang sebelumnya ternyata banyak kendala-kendala dan bermasalah gitu Bu. Nah, tetapi yang ini ya Ibu boleh juga ini sebenarnya menjadi anggota peneliti ngambil dari tempat lain Bu. Bisa Bu. Dia kan Bu Seva betul kan? Jadi kita bisa Ibu juga misalnya di satu penelitian Ibu ini misalnya pengembangan pendidikan tinggi misalnya ya. Bisa jadi Ibu ambil anggotanya juga dari institusi lain. Tapi kalau bisa memang di Kemenak gitu ya. Nah, jadi karena ini uangnya kan uang dari Kemenak Bu.
Nah, itu jadi nanti bisa jadi tinggal masukkan aja Ibu jadi anggotanya. Karena ada beberapa kita untuk yang sedang berjalan ini, memang ada juga Bu, ada ambil dari YIN Araniri jadi anggotanya, anggota peneliti. Nah, gitu. Jadi mungkin itu satu solusi ya Bu Reno yang bisa ditawarkan. Karena kita juga sudah melakukan beberapa kali monet-monet. Ya inilah yang kita sepakati untuk yang bisa kira-kira kuotanya itu memang peminatnya lumayan lah Bu ya. Daripada nanti kita buka nanti ternyata tidak ada peminatnya Bu, cuma 1-2 orang gitu. Nah, jadi nggak aneh rasanya yang nggak ada bersaing tiba-tiba itu juga diluluskan. Jadinya gimana gitu ya Bu. Begitu kira-kira Bu Retno ya. Makasih Bu. Baik, mungkin Bu Retno, artinya bahwa selain klaster yang disampaikan oleh pengelola UIN yang 6 tadi, ketika kita submit di Litap Dimas, otomatis tertolak. Ini memang banyak problem ketika ada beberapa dosen yang bertanya, kenapa saya tidak lulus gitu ya. Ternyata ketika kita cek klaster apa yang beliau ajukan, misalnya dia mengajukan klaster penerbitan buku atau klaster penelitian pengembangan nasional gitu. Sedangkan yang kita buka adalah klaster kajian strategis nasional gitu, sehingga tidak masuk ke kita gitu. Jadi klaster yang bisa Bapak Ibu submit di Litap Dimas adalah klaster yang sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Pusat Penelitian yang tadi gitu. Jadi andai kata kita berkeinginan untuk berkolaborasi dengan pihak lain atau kampus lain, peneliti lain, silakan masuk kepada pembantu peneliti atau anggota peneliti yang ada di dalam sistem aplikasi Litap Dimas. Tetapi untuk klaster-klaster yang bisa kita submit, hanya klaster yang memang kita sajikan tadi itu berdasarkan MONEP dan kemudian berdasarkan kekuatan anggaran UIN Sumatera Utara. Mungkin begitu ya Bu Retno ya. Ya, terima Baik, kasih Bu Selva, terima kasih Pak Iwan. kepada Bapak Ibu dosen yang lain yang ingin bertanya. Pak Irwan, boleh bertanya sedikit? Oke, silakan Sepa. kepada Bu Nurbaiti. Baik, terima kasih Bu Sepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan dan Bapak Ibu semua. Yang pertama, gini Pak Irwan, kita kan kemarin kebetulan baru visitasi ya, salah satu prodi di PB, yang kita paling banyak problem itu yaitu pengabdian dan penelitian gitu. Termasuk mungkin penelitian yang nilainya itu yang kurang kita yaitu penelitian yang kolaborasi dengan mahasiswa gitu. Kita kemarin sebenarnya sudah ajukan itu Pak Irwan, yang tahun 2002 ini ada pembantu peneliti kita masukkan mahasiswa gitu. Namun di SK ya mungkin ya, di SK kelulusan atau SK penerima BPTN untuk tahun 2002 ini mahasiswa itu nggak masuk di dalam SK gitu. Mungkin itu gimana pertimbangannya kenapa di SK itu tidak dimasukkan, sementara di Litap Dimas kita tetap masukkan itu namanya pembantu peneliti supaya nanti itu bisa diklaim di ini penelitian kolaborasi antara mahasiswa dan antara dosen dan mahasiswa. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua Pak Irwan, kita kemarin sebenarnya sudah masukkan yang untuk pusat ya, tapi mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Dedi Irawan, ternyata itu sampai sekarang saya lihat statusnya masih draft gitu. Kalau nggak salah memang itu kita sudah ajukan, tapi memang apakah memang ada karena ini ya, statusnya sekarang masih draft. Mungkin mohon informasinya ya Pak Irwan yang untuk pusat gitu. Kalaupun memang nggak ini biar mungkin kita hapus saja yang udah kita ajukan kemarin gitu, supaya yang untuk yang UIN kita bisa ikut gitu. Yang ketiga mungkin ini Pak Irwan, kita kemarin kolaborasi dengan prodi lain gitu. Kebetulan Pak Latif ya. Namun akunnya itu akun Pak Latif ada 2 Bu Sepa ya. Jadi ketika kita ajukan, walaupun satu yang kita klik, tapi 2 yang muncul gitu. Kita hapus yang satu namanya yang di bawah itu tetap nggak bisa. Jadi misalnya kita bertiga, tapi tertulis di situ jadi 4 orang gitu. Tetap namanya misalnya Muhammad Latif itu jadi 2 akunnya gitu. Itu mungkin mohon di ini ya Bu Sepa ya sebagai ini pengelola inilah yang di UIN ya. Litap Dimasnya mungkin mohon dilihat lagi untuk akun itu gitu. Mungkin itu saja Pak Irwan, Bu Sepa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja oleh Pak Irwan.
terkait tadi SK-an mahasiswa yang kita libatkan sebagai pembantu peneliti. Kemudian yang kedua terkait status pengajuan proposal ke pusat. Dan mungkin yang ketiga terkait tentang ini kepada Pak Dedi Irawan, terkait tentang double akun di Litap Dimas. Gitu. Oke, silakan pada Pak Kapus. Oke, makasih Bu. Untuk yang di SK Bu, coba kita pelajari ya, karena memang di tempat lain juga belum ada memasukkan SK di mahasiswa itu ya. Tapi coba kita pelajari, mana tahu memang bisa, supaya bisa nyata begitu ya. Nah itu Bu. Kemudian untuk yang di pusat itu sepengetahuan saya beberapa kali saya juga ikuti Zoom meeting ya, koordinasi. Di keuangan untuk pusat itu masih dibintangi Bu. Makanya sampai sekarang ini pun untuk yang BOPTN 2022 yang kemarin itu, yang namanya sudah terlihat itu ya di pengumuman, belum ada pencairannya sampai saat ini. Begitu kira-kira. Ya, bahkan yang cuma kita yang di Satker masing-masing malah sudah mau selesai kan. Tapi mereka sampai saat ini juga belum ada cair gitu. Tapi sesuai dengan itu tadi, yang namanya kebijakan, ya kan, yang namanya norma di Kemenak, tidak boleh Ibu kalau misalnya sudah lulus di sana ikut lagi di Satker gitu ya. Nah, makanya ya silakanlah kalau saya bilang pilihan lah ya mau di mana. Nah, gitu ya. Kalau kita ya seperti inilah kondisi kita, keuangannya juga ya sudah ada dilihat dan nyata. Nah, tapi kalau yang di pusat ya begitu, belum entah kapan akan cairnya juga belum tahu ya, karena mereka posisinya masih dalam bentuk diblokir gitu ya. Nah, kalau kita ya ada 98 judul ini, insya Allah ini kita berdoa bersama nggak kena blokir dan sehingga nanti tahun 2023 tinggal dicairkan begitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu kira-kira Bu Nurbeti ya. Kemudian nanti untuk yang penghapusan itu nanti harus dibantu dengan Ibu admin. Ibu admin kita ini satu untuk semua nih, namanya Ibu Sepa Mayasari nih. Nah, dan saat ini alhamdulillah bisa dibantu juga oleh Pak Dedi Irawan ya. Nah, jadi dosen kita yang banyak ini, yang satu win ini yang hampir 600 orang ini, mungkin udah 600-an Bun ya. Nah, admin kita cuma itu yang ada ya. Nah, jadi dan dia ini merangkap dia juga ya dosen. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti nggak boleh namanya satu orang namanya itu ada dua akunnya, itu akan masalah. Begitu Bapak Ibu. Sama itu di mana-mana. Jadi Bapak Ibu harus punya satu akun untuk satu nama karena nanti akan ada sejarah riwayatnya. Jadi ada riwayatnya, riwayat daripada Bapak Ibu yang kerjakan penelitian dan lainnya ada di Litap Dimas itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada dua, silakan nanti melapor ke admin dihapus satu gitu ya. Nah, dan itu ya sangat nanti bermasalah di kemudian hari juga kalau ada dua. Karena nanti akan di terakhirnya nanti akan bingung juga nanti kalau misalnya reviewernya meriksa gitu. Akhirnya nanti tiba-tiba nggak lulus, yang nggak lulusnya yang mana akunnya kan bingung juga. Pokoknya bagian masalah gitu Ibu ya, Ibu Nurbeti ya. Dan memang itu tadi permintaan daripada akreditasi memang begitulah Bu. Ya semuanya itu kan sudah berbasis daripada luaran ya. Nah, jangan ingat itu. Jadi penelitian-penelitian Bapak Ibu ini juga yang kami ingatkan kembali yang belum ada luarannya segeralah ya, segeralah diselesaikan. Jangan sampai tagihan-tagihannya itu juga akan bermasalah nanti menentukan kelulusan Bapak Ibu untuk tahun 2023. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan ditambah oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi, terima kasih. Baik, langsung saja ya. Terima kasih ya Bu Nurbaiti, pertanyaan yang bagus. Nah, saya jawab secara teknis saja ya. Kalau dari yang pertama, karena kita itu kan pakai server pusat, jadi kita tidak bisa berbagai, kita ikuti pusat. Jadi sebenarnya penambahan mahasiswa itu juga karena ada keluhan dari Petekin untuk ditambahkan mahasiswa di situ. Nah, secara teknis sendiri itu tidak bisa ditarik secara otomatis. Jadi SK itu dibuat karena dari sistem. Jadi yang bisa ditarik dari report itu hanya ketua dan anggota. Sedangkan di sistem itu tulisannya anggota mahasiswa, namun tidak bisa ditarik. Nah, mungkin pusat belum mengerti atau belum harus mengeluh lagi mungkin petekin ini agar diperbaiki oleh
pengelola apanya gitu ya, sehingga secara otomatis nama mahasiswa juga akan masuk di SK. Tapi sebagai untuk ininya di laporan ketua, di laporan penelitian dimasukkan aja Bu namanya untuk ininya. Nah itu mungkin untuk ininya, karena kalau secara sistem nggak di ini kan. Nah satu lagi memang yang paling penting, peneliti itu nggak pernah pakai gelar ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu edit semua profilnya, hapus saja nama gelarnya Bapak Ibu, karena memang SK, kontrak dan yang lain itu tidak menggunakan gelar, di juknis diatur. Jadi gelarnya semua kan bisa diedit masing-masing ya. Itu untuk pertanyaan pertama ya, Bu Nurbayati ya. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang apa Bu? Tentang double accounting. Enggak, itu yang ketiga. Yang kedua tentang ini Pak, pengajuan pusat kemarin kita Draft, udah ajukan ya, gitu. Draft. Tapi statusnya draft. Pengelola itu tidak pernah ikut campur dalam itu Bu. Jadi itu murni kesalahan peneliti Bu. Jadi kalau draft, coba Ibu klik ajukan lagi, berubah enggak gitu. Nah di situ masalahnya, memang kita harus klik ajukan lagi. Karena draft itu kan karena kita sendiri. Yang berarti entah ada perubahan atau apa. Pengelola nggak bisa merubah itu ya Bu. Karena itu murni dari penelitinya sendiri. Kalau untuk akun ini masih dipelajari ya Bapak, karena ID-nya sama, ID penelitinya sama, tapi emailnya beda. Sehingga otomatis kalau kita pakai ID yang baru, nanti judul itu muncul di ID yang lama. Karena ID-nya satu, nggak bisa diapa-apain. Walaupun nanti peneliti ini melaporkan, kami mau menghapus yang baru ini, atau menghapus yang lama, tapi kan riwayat yang lama itu kan ada. Yang perlu dipelajari apakah di akun yang lama itu bisa otomatis masuk ke yang baru. Berkasnya ya Bapak Ibu. Kalau judulnya ya otomatis masuk di ini, itu judul saja. Belum tentu berkasnya ada di situ. Karena kita server pakai yang pusat, memang nggak bisa juga sembarang dihapus nih. Yang paling penting jangan buat baru dulu ya Bapak. Kalau udah punya, jangan dibuat baru lagi. Nah itu sih ini dari saya ya. Saya kembalikan ke Bu Tep. Baik. Sebelum lanjut ke penanya berikutnya, saya menambahin dari sisi admin teknis ya Bu. Baik kepada Bapak Ibu, kita kan sudah nampak nih ya range waktu untuk pensubmitan proposal gitu, tanggal 14 sampai tanggal 30. Jadi kami dari admin menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, meskipun nanti pensubmitannya di akhir-akhir minggu, tetapi janganlah pendaftaran akun, kemudian meminta password dan email itu di akhir-akhir last minute. Karena problemnya adalah sistem ini bukan punya kita gitu, punya pusat. Sehingga kita ambil contoh aja pada tahun lalu, udah last minute yang bersangkutan salah masuk. Misal dia mendaftar ke WISU atau ke UMSU gitu, itu kan kita harus meminta kepada admin pusat untuk mengembalikan dosen kita kembali ke WINSU gitu. Jadi kan kita tidak tahu jam kerjanya admin pusat gitu. Mungkin kalau di Satker bisa kita tangani, tapi kan ini karena server ini punya pusat, kita harus tetap berkoordinasi dengan pusat sehingga layanan-layanan pun nanti menjadi lebih lama. Jadi untuk meminimalisir hal ini, seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, kalaulah memang sudah ada akunnya, silahkan mulai dari sekarang diminta email dan passwordnya sehingga bisa kita share dari sekarang, walaupun nanti submit proposalnya itu di akhir gitu kan. Tetapi jangan semua di akhir, itulah yang membuatkan server down, terjadi keterlambatan dan lain-lain, karena kita butuh koordinasi kepada admin pusat untuk terkait teknis-teknis akun, pensubmitan dan lain-lain. Oke. Mungkin itu tambahan dari saya terkait tentang akun. Kemudian ada juga yang saya ingatkan kembali bahwa tadi juga secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ketika kita mensubmit anggota kita, meng-add ya bahasanya, meng-add anggota kita sebagai anggota peneliti kita, itu bukan tugas admin atau bukan tugas pengelola untuk mensetujuin. Nah, silakan Bapak Ibu calling bestinya
di anggota penelitinya untuk mensetujui gitu. Jadi kadang sering salah persepsi Bapak Ibu dosen bahwa saya belum disetujui sehingga nggak bisa lanjut gitu. Padahal itu adalah tugas dari anggota peneliti yang Bapak Ibu add sebagai partner dari penelitian. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pelajaran pada tahun sebelumnya ketika kita meng-add asal-asal saja, si anggota nggak tahu sudah di-add oleh ketua yang lain gitu. Jadi menu ini diadakan untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Jadi ketika kita meng-add anggota, silakanlah berkoordinasi atau mengkonfirmasi kepada anggota tersebut untuk menyetujuinya di akun Meetup Dimas. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan kepada Pak Putra Apriyadi. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Seva dan Pak Dedi ya, dan Pak Irwan. Izin Bu bertanya, mungkin sama ya yang baru ngajukan pangkat kemarin kan kita itu kan masih SK-nya belum turun ya Bu ya, masih belum turun. Tetapi misalnya sudah 3C di SAPK dan lain gitu. Maksudnya kira-kira kalau begitu, apakah kita akan bisa mengajukan yang untuk yang lektornya gitu, sama kayak misalnya kayak Pak Dedi, atau memang alangkah baiknya kita menjadi anggota saja karena kita masih SK-nya belum turun. Gitu misalnya kira-kira Bu Sepa dan Pak Dedi, mohon arahannya. Jadi biar tidak salah nanti ketika misalnya ingin mengajukan proposal. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Putra. Silakan tuh ditanggapi langsung ke Pak Kapus juga bisa nih karena terkait kebijakan. Nanti Pak Dedi terkait teknisnya. Silakan pada Pak Kapus. Oke, makasih Bu Sepa. Jadi ini memang kalau belum ada SK-nya berarti belum nyata gitu aja Pak Putra. Seperti ya kita lihat PAK-nya udah keluar. Saya kan PAK juga udah keluar itu ya 4B. Tapi SK-nya belum keluar. Ya udah belum nyata gitu aja Pak. Itu yang terjadi. Itulah secara hukum di Indonesia itu kalau belum ada kita keluar bisa jelas nampak bendanya itu SK-nya seperti apa, berarti belum bisa lah kita klaim seperti itu. Kira-kira begitulah Pak Putra ya. Jadi itu bukan maunya kami, tapi begitulah sistem dan kebiasaan yang namanya peraturan di Indonesia Raya ini. Jadi itulah yang kita anut bersama. Kira-kira begitu Pak Putra. Makasih Pak. Baik, Pak Dedi ada mau memberikan tambahan? Mungkin kebijakan yang ditanyakan kebijakan nggak bisa jawab saya. Saya kan teknis saja. Karena ada dijawab tadi ya Pak Irwan. Iya. Mungkin itu ya Baik, Pak Putra, terima kasih, secara Pak. kebijakan seperti itu. Tapi memang kalau secara teknis juga, ketika kita sudah mengklaim kita berubah jabatan kita dari asisten ahli kepada lektor atau lektor kepala ataupun profesor, kita selain mengupdate jabatan itu, kita juga mengupload berkas. Jadi sebagaimana disampaikan sama Pak Kapus, jangan hanya kita ganti saja lektor gitu, tapi berkasnya masih asisten ahli, itu juga tidak sinkron gitu. Secara admin juga menyalahin gitu. Jadi alangkah baiknya kita berbasis ya keputusan gitu ya SK. Jadi itu ya Pak Putra. Siap Bu, nanti akan mencari ketua nanti Bu, biar jadi anggota aja nanti. Siap, terima kasih. Mungkin penanya berikutnya Bu Lailatul Husna ya. Kami persilakan Bu Laila. Oke, baik. Terima kasih Bu Seva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ingin saya tanyakan. Jadi kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, kita kan sudah mengupload nama mahasiswa sebagai pembantu peneliti di sistem begitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut aturannya boleh tidak di dalam jurnal kita sebagai ketua anggota lalu kita gandeng dengan sistem gitu. Itu yang masih mungkin ada aturan yang jelas atau seperti apa gitu. Mohon penjelasannya Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi saja Pak. Ini terkait kebijakan juga nih Pak. Jadi mungkin ke Pak Kapus baru ke kami, ke admin-admin. Silakan Pak Kapus. Terima kasih Ibu Lailatul Husna. Jadi kalau kita lihat daripada aturan daripada etika publikasi
Nama yang pertama itu adalah yang punya hak cipta, copyright-nya ya. Yang mempunyai hak cipta itu ya berarti ketua peneliti lah Bu ya. Nah, itu harus di pertama. Selanjutnya kalau ya anggota-anggota penelitinya, kalau mau bertambah untuk dipublikasinya ya nggak ada masalah, silakan aja Bapak Ibu. Tetapi harus ketua penelitinya ya jangan diganti ya Bapak Ibu ya. Nah itu karena ya secara etika publikasi dia yang punya hak cipta. Dan kemudian nanti di HKI-nya ya kalau bisa juga jangan ditukar, dan memang tidak boleh Bapak Ibu ya ditukar. Itu yang pertama, itu memang yang punya hak cipta itu ya yang ketua peneliti dan yang anggotanya yang ada di SK itu ya, jangan ditambah-tambahi. Yang paling gawat itu pernah kita hadapi juga masalah malah sampai gaduh ya. Ya ada 1-2 itu tiba-tiba begitu nanti dipublikasi yang nomor 2-3 dibuang dia dari situ, kan gawat gitu. Ngerti maksudnya Bu? Jadi saya misalnya berkawan sama Ibu, saya ketua, Ibu jadi anggota, begitu saya publikasi, saya sendiri sama orang lain, tapi nama Ibu saya buang gitu. Nah, itu gawat itu Bu, kok bisa begitu? Itu Ibu harus sepakat. Jadi Bapak Ibu kami harapkan Bapak Ibu semua ya, untuk menjadi memilih kawannya di dalam peneliti, ya komitmennya harus kuat lah. Ya, jangan nanti begitu uangnya cair mau bagi-baginya nanti malah berantem gitu Bapak Ibu ya. Itu yang sudah beberapa hasil monep kita dan beberapa suara-suara di sana itu ya, yang di luar-luar itu yang ribut-ribut itu juga bernyanyi begitu. Kami bilang kami cuma bisa menyerahkan kepada Bapak Ibu lah karena Bapak Ibu berarti salah memilih kawan. Gitulah kesimpulannya ya. Jadi memang dalam penelitian ini Bapak Ibu juga kami harapkan janganlah salah memilih teman sebagai kawan penelitinya. Nah, walaupun nanti juga misalnya apalagi berbeda universitas, jadi harus punya kuat lah komitmennya. Kan siapa di mana pembagiannya ya komitmen lah begitu ya. Ya karena itu nanti uang ini kan nanti akan masuk ke akun ketua peneliti Bapak Ibu, begitu ya. Jadi nanti ketua peneliti lah yang mendistribusikannya ke para anggotanya. Bagaimana persentasenya itu enggak urusan kami Bapak Ibu ya. Itulah komitmen kalian lah Bapak Ibu semua kepada anggota-anggotanya bagaimana pembagian-pembagiannya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, begitu ya Bu Laila. Mungkin Pak Dedi ada mau bertambahan? Kalau secara teknis, tulisan di sistem itu anggota. Pertama, mahasiswa anggota peneliti. Yang kedua, anggota PTU gitu ya, dari yang PT luar, PT umum. Tetap kalau namanya anggota ya tetap masuk ya. Tapi sesuai juga dia bilang Bapak Irwan tadi, kalau dia publikasi artikelnya silahkan saja. Kalau ada yang memang berkontribusi sama artikelnya ya dimasukkan boleh. Yang jelas katanya berkontribusi. Tapi kalau di penelitian, di HAKI, laporan penelitian ya masuk itu. Tetap masuk dia. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin memang ini juga banyak yang terjadi ya, seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi. Kadang di SK nama berdua, tetapi yang bekerja satu. Jadi kesel yang satu dibuang, nanti yang lain yang berkontribusi dimasukkan gitu. Mungkin kalau memang saran dari pengelola ya begitu. Kita disarankan untuk memilih partner atau anggota atau rekan yang terlibat dalam penelitian kita itu ya yang kuat komitmennya, dan memang kalau secara sistem itulah gunanya persetujuan di dalam akun Litap Dimas. Karena supaya yang kita add sebagai anggota peneliti kita tahu tentang terkait proposal atau penelitian yang mau kita kerjakan selama 1 tahun ini gitu. Jadi nggak asal caplok dan nanti ujung-ujungnya nggak enak gitu. Jadi Bapak Ibu disarankan untuk memiliki partner atau anggota peneliti yang memang berkomitmen untuk mengerjakan penelitian. Oke Bapak Ibu, itu pertanyaan dari mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada lagi? Terkait klaster? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, biar saya... Ada? Bu Sepa, kalau nama mahasiswanya diganti, boleh nggak? Karena ada tamat dia sekarang. Kalau secara sistem sudah tidak bisa diganti, Bu.
secara Oke, sistem. Karena kan itu penelitian 2000, kita cerita 2022 ini ya Bu ya, yang pelaporan ya Bu Oke. ya. Ini karena ini 2023 maka dipertimbangkan juga untuk keberlanjutan satu semester itu Bu. Jadi libatkanlah mahasiswa-mahasiswa yang memang pada satu semester itu atau satu tahun itu dia masih stay di UIN gitu yang untuk 2023 ini. Sehingga nggak menyulitkan kita nanti buat pelaporannya. Gimana nih Pak Kapus? Tepa. Bisa nanya nggak, Oke, Tepa? silakan Ibu Ya. Solihatin. Ibu Ya, sedikit aja Solihatin. nih. Kan sering sekali saya lihat double counting orang, selalu kalau sudah diterima di fakultas nggak boleh tuh gabung sama di BOPTN, terus yang di pusat. Nah itu aturannya gimana? Apakah anggota-anggota atau ketua dengan anggota atau macam mana gitu loh? Ini sering juga ini terjadi keributan belakang-belakangan ini ya kan. Oh biar udah ada terdaftar sebagai anggota, terus mau jadi ketua peneliti di peneliti fakultas umpamanya. Nah, atau gimana lah gitu. Ada nggak kebijakan untuk itu? Itu aja. Terima kasih Seva. Oke, baik. Bu Soliha bertanya kebijakan nih Pak Irwan tentang double akun juga terkait BOPTN sama yang pengelolanya fakultas gitu. Ini bagaimana gitu. Ya, silakan Pak Ya. Irwan. Terima kasih Bu. Ini kalau kita Bu di Kemenak tidak boleh Bu. Memang itulah norma yang kita ikuti Bu. Kecuali Bu berbeda tahun anggarannya Bu, itu aja. Kalau dia satu tahun anggaran yang sama, Ibu tidak boleh menerima satu program bantuan Bu. Gitulah kira-kira Bu. Nah, jadi gitulah yang kondisi kita ya Bu. Nah, jadi itu kemarin juga SPI sudah mengeluarkan juga Bu edaran itu Ibu SPI. Kayaknya udah sampai juga di tempat Ibu ya. Jadi agak mungkin berbeda Kemenak dengan Kemendikbud ya. Kalau Kemendikbud itu orang itu berbasis H-index. Jadi misalnya H-index Scopusnya sekian, dia boleh ambil 2 penelitian begitu ya. Tapi kalau kita belum ada berbasis H-index Bu. Jadi di juknis kita agak berbeda dengan juknis orang Kemendikbud. Kita ini hanya boleh satu aja Bu, dimanapun nggak boleh yang lain. Ya gitu kira-kira, ambil satu, mau sebagai anggota atau sebagai ketua, hanya satu gitu aja. Jadi itu satu pun itu memang di tahun anggaran yang sama gitu ya. Jadi Ibu misalnya ambil di tahun anggaran berbeda nggak ada masalah gitu. Jadi agak berbeda kita untuk yang ini Bu, hal ini. Memang ini kalau kita pikir memang kondisi juga ini mungkin karena keuangan Kemenak memang agak berbeda juga memang dengan apa ya dengan Kemendikbud yang mungkin lebih banyak dan lebih besar, maka mereka menganut H-index Scopusnya gitu ya. Nah, jadi begitu H-index Scopusnya misalnya dia H-index Scopusnya misalnya 4 bisa dapat 2 penelitian gitu ya. Sekian puluh juta atau yang sekian ratus juta gitu ya. Kalau kita kan belum ada berlaku juknis seperti itu, Bu. Nah, jadi Ibu pun nggak punya H-index pun bisa juga ngambil yang 100 juta gitu ya. Padahal kalau misalnya di Kemendikbud nggak bisa, Bu, yang nggak ada H-index tunggu ambil uang apa penelitian yang 100 juta. Nah, jadi memang juknis kita, aturan kita dalam penelitian memang agak berbeda dengan yang di Kemendikbud. Begitu kira-kira Bu Suleha ya. Terima kasih, Bu. Baik, gitu ya Bu Terima kasih Pak Solihatin. Irwan. Ya, makasih. Mungkin karena memang kadang fakultas juga memang harus agak bersabar ya Pak Irwan, karena kan memang harus seyogyanya kalau dia pengumuman atau seleksinya itu harus selesai dulu BOPTN sehingga nampak dia peserta-peserta yang lulus gitu, sehingga setelah itu baru bisa dieksekusi oleh fakultas gitu. Tapi kalau dia bebarengan inilah yang bisa menyebabkan bisa 2 diterima oleh peneliti tersebut gitu. Jadi memang agak harus bersabar fakultas menerima pengumuman dulu dari BOPTN. Memang BOPTN ini pun memang agak lama juga karena memang dananya itu dari pusat. Jadi kita juga mau mengumumkan juga kayak tahun lalu tuh tiba-tiba kita mau proses penyeleksian datang lagi dana. Makanya kita buka tahap 2 gitu ya Pak Irwan. Nah, jadi memang harus bersabar dan saling koordinasi antara LP2M dengan fakultas. Mungkin itu ya Bu Soliha ya. Oke, pada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Izin Bu, bisa bertanya sedikit? Oke, silakan. Ini Pak Mardinal, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk pendatang baru di UIN Sumatera Utara. Karena saya kan baru pindah dari struktural ke fungsional UIN Sumatera Utara.
Jadi saya memang berkeinginan ikut untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun ada beberapa kendala. Pertama, saya belum memiliki NIDN, ya. Nah, karena belum berubah dari NIDK ke NIDN. Kemudian saya juga belum memiliki akun Litmas itu. Jadi mohon petunjuk dari Pak Iwan itu bagaimana kira-kira langkah-langkah yang saya tempuh, apalagi dalam kaitan dengan roadmap itu, ya. Apakah itu akan diajukan melalui proposal, ya kalau seandainya saya boleh ikut gitu. Nah, satu, ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya saya hanya sebagai anggota dalam penelitian, saya akan percaya bahwa yang meneliti itu kan saya, walaupun nanti saya buat ketuanya itu dari luar atau yang memiliki persyaratan untuk itu, ketika publikasi tentunya dia akan menjadi penulis pertama, ya tentunya rugi saya dong. Nah, kan itu rugi saya, dan saya berkeyakinan bahwa publikasi yang akan kita lakukan itulah kan yang membuat saya nanti bisa untuk berkembang untuk masalah data, apalagi kalau bisa nanti jadi ya guru besar dan sebagainya seperti itu. Mohon Pak Iwan kira penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Terima Irwan kasih Pak ditanggapin. Mardinal. Pak Mardinal memang kalau belum pernah meneliti sama sekali, kita sarankan memang yang paling awal lah dulu, ya. Memang seperti juga kita lihat di jajaran Kemendikbud itu, memang mereka tuh naik kelas gitu penelitiannya. Jadi kita itu setiap orang itu dia masuk dulu di pembinaan atau kapasitas. Ambil dulu di situ Bapak, ya. Nah, disitulah nanti Bapak baru nanti mungkin tahun depannya naik kelas ke yang lebih tinggi begitu. Dan memang itu satu hal yang harus komitmen ya Bapak Ibu yang untuk kawannya. Jadi boleh jadi misalnya Bapak belum sanggup menjadi ketua, tapi memang ini sebenarnya idenya ide Bapak. Ini adalah sebenarnya betul-betul pemikiran dasar dari Bapak, ya. Memang bagaimana supaya nanti kalau dipublikasi nama Bapak di nomor 1, ya itu mesti komitmen Bapak dengan kawannya. Apalagi tadi kalau ketuanya dia, uangnya itu akan masuk ke rekening dia Bapak. Jadi bagaimana nanti kalau misalnya nggak dicairkannya ke Bapak nanti? Nah, begitu kira-kira. Itu yang banyak terjadi juga Bapak Ibu, ya. Komitmen di awal misalnya 50-50 gitu kan, baginya rupanya begitu cair dikasihnya cuma 30% begitu. Kadang-kadang ada yang 20%. Nah, begitu kalau sampai gitu memang itu di luar tanggung jawab kami Bapak Ibu, itu urusan Bapak Ibu lah pembagian-pembagian itu, ya. Dan itu bukan sekali yang 2 kali terjadi, sudah banyak juga sering terjadi Bapak Ibu. Begitulah kira-kira, ya. Jadi yang seperti ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Memang kalau bisa ya udah Bapak Ibu ya di awal dulu, ambil dulu yang kalau Bapak Ibu kan memang belum pernah meneliti, ya ambil dulu di pembinaan kapasitas. Nah, silakan. Jadi Bapak Ibu tadi untuk roadmap itu ujung-ujungnya karena kita semuanya kan bercita-cita Bapak Ibu menjadi guru besar. Jadi guru besar Bapak Ibu coba uraikan, saya bidang ilmunya di bidang apa Bapak Ibu, ya. Bidang apa, kompetensi saya di mana, dari situ Bapak Ibu akan meneliti. Jangan sehingga Bapak Ibu penelitiannya tidak fokus gitu, ya. Bapak Ibu harus fokus ke bidang ilmunya masing-masing. Ya, karena nanti dari penelitian Bapak Ibu itu akan akan lahirnya nilai apa tadi? Publikasi. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu misalnya mengurus kepangkatan, yang dinilai itu publikasi, bukan laporan penelitiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau nanti jadi guru besar, yang dilihat mana papernya di jurnal, bukan ditanya mana laporan penelitiannya. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi luaran daripada penelitiannya itu merupakan hasil penelitian Bapak Ibu. Maka penelitiannya ya luar biasa kan, bisa digunakan orang di mana-mana. Dan itu yang kami harapkan ya mengenai hak ciptanya memang yang punya ide pertama Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Jadi hak cipta kita itu begitu dipublikasi itu memang sudah secara etika internasional yang memiliki hak cipta yang paling kuat itu adalah nama yang pertama yang ada tertulis di situ. Nah, dan kalau Bapak Ibu pun ngurus kepangkatan, apalagi mau jadi guru besar, itu memang nama yang pertama dan dia juga nama harus koresponden, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Begitulah cuma saran kami Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
kasih kepada Pak Irwan. Jadi Pak Kardinal baru pengalihan fungsional gitu ya Pak, dari luar ke dosen Winsu gitu. Jadi memang langkah awal secara teknis dari segi admin yang perlu Bapak siapkan adalah NIDN Pak. Jadi mengurus NIDN, dan setelah memiliki NIDN juga harus ada SK pengalihan tugas tadi Pak. Misalnya Bapak fungsionalnya sekarang sudah dosen, Bapak udah lektor kepala, lektor atau asisten ahli, misalnya begitu. Jadi bisa nampak klaster-klaster yang memang bisa Bapak submit gitu. Jadi jangan, meskipun Bapak nanti belum pernah meneliti, tetapi ketika sudah beralih kepada dosen, Bapak pangkatnya udah tidak asisten ahli lagi, tetapi lektor gitu. Jadi jangan juga submit ke kapasitas, karena memang dalam juknis kapasitas itu hanya untuk asisten ahli, dan dia tidak lebih dari 5 tahun gitu. Jadi kalau kita lektor, kita termasuk juga yang gagal administrasi, karena itu bukan diperuntukkan untuk kita gitu. Meskipun Pak Mardinal ini baru pertama kali meneliti gitu, sehingga Bapak submit ke kapasitas, itu salah juga gitu. Makanya perhatikan tadi yang harus dipersiapkan adalah NIDN, karena itu menunjukkan home base kita ketika kita submit, itu proposal masuknya ke UIN, nggak ke yang lain. Sama halnya ada pertanyaan bahwa ada dosen yang baru lulus PNS, tetapi NIDN-nya masih di home base kampus luar gitu, maka dia harus menyelesaikan dulu home base-nya, pindah kepada Winsu, sehingga proposal itu bisa kita klaim atau masuk ke sistem Litap Dimas, masuk ke Satker UIN Sumatera Utara. Mungkin itu ya Pak Mardinal. Kepada Bapak Ibu dosen yang masih ingin bertanya. Bu Soefa boleh izin bertanya, Bu Soefa? Oke, silakan Ibu Nurlaili. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebentar, Bu, ya. Bentar. Ya, saya lanjut. Saya ingin bertanya nih terkait Bentar, Bu. Gimana Bu Soefa? Gimana Pak Mardinal? Bentar Ibu Nurlaili. Gimana Pak Mardinal? Boleh sebentar informasi. Putus-putus Pak Mardinal. Jadi mungkin yang saya agak tangkap walaupun putus-putus ya, luar biasa nih bisa nangkap walaupun putus-putus. Tetapi saya kan sudah mengajukan, kalau dari segi kepangkatan itu kan saya sudah lektor, ya, sudah pangkat. Oke, Pak Mardinal, ya langkah awal Saya yang sudah memang lektor, harus sudah lektor, cuman tinggal pengalih. Ya, oke Pak Mardinal, karena putus-putus, semoga ini bisa menjawab ya Pak Mardinal. Jadi meskipun kita sudah beralih ke dosen dan lektor, misal tadi Bapak katakan, tapi Bapak belum memiliki NIDN, maka tidak bisa juga Pak. Jadi syarat utama adalah NIDN dulu urus, baru kita daftar akun. Jadi meskipun kita sudah terlibat di dalam Civitas Akademika Winsu gitu kan, kita dosen gitu, tapi kita tidak punya NIDN ataupun kita tidak punya akun Litap Dimas, maka kita tidak bisa masuk ke sistem. Syaratnya ada itu tadi, pertama NIDN, akun Litap Dimas, baru jabatan tadi menyesuaikan. Yang asisten ahli dia bisa submit ke klaster tertentu, lektor kepala gitu. Jadi meskipun kita sudah pindah satkernya ke Winsu, yang secara administrasinya itu harus dilengkapi dulu Pak gitu. Misalnya maaf kata misalnya belum sampai nanti akhir menit Bapak belum masuk ke sistem Litap Dimas, paling Bapak bisa dilibatkan oleh peneliti sebagai pembantu peneliti. Minimal seperti itulah Pak. Karena syarat awal menjadi peneliti adalah NIDN dan akun peneliti di Litap Dimas. Mungkin gitu ya Pak Mardinal. Baik, kasih. Oke, silakan Bu Nurlaili. Baik, terima kasih Bu Soefa. Saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Pertanyaan saya ini terkait luaran. Kemarin memang saya di klaster pembinaan kapasitas, tapi saya buat luarannya itu ada buku cetak ISBN. Dan judul penelitian saya itu mengarah kepada pengembangan buku pedoman. Nah, saat ini untuk penelitian 2022 sebenarnya Bu Soefa ya, pertanyaan saya. Nah, ini sekarang penerbit kontak saya bahwasanya untuk buku pedoman itu tidak bisa cetak ISBN kalau ada kata pedomannya gitu.
Jadi ini mohon, apakah kalau cetak ISBN saya hilangkan kata pedomannya itu tidak masalah, atau bagaimana nih saran dari LP2M? Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Sepa. Oke, mungkin ini kebijakan juga nih ya. Saya serahkan kepada Pak Kapus nih. Silakan Pak Kapus, Pak Irwan Fadli. Ya, makasih Bu. Bu, ini untuk hasil penelitian kan Bu? Iya Pak, produk Kan hasil penelitian Pak. penelitian, Produk. produk penelitiannya kan nggak perlu harus judulnya sama dengan judul Bu, judul Oh iya, penelitian. Pak. Betul. Jadi yang penting nanti kan produknya buat apa? Buat sabun ya kan, nggak udah beda kan judulnya kan. Iya Nah, Pak, iya. jadi hasil penelitian Ibu itu nyatanya nanti membuat sebuah sabun gitu. Nah, tapi laporan penelitiannya sama dengan judulnya harus gitu kira-kira Bu. Jangan sampai laporan penelitiannya beda pula dengan judulnya, aneh itu gitu. Bisa Bu ya, ini kan gitulah Bu kira-kira kalau SBK nih. Tapi produknya tadi ya judulnya ya boleh aja beda dengan judul penelitiannya. Gitu kira-kira. Bisa Bu? Kalau dengan hakinya Pak, kalau kita laporan penelitiannya berarti judul penelitian. Kalau Ibu kalau mau HKI Ibu bisa HKI, bisa banyak HKI. Produk satu, laporan penelitian satu, kemudian paper di jurnal satu, udah 3 atau 4 bisa HKI Bu sebetulnya. Ibu Iya, mau saat berapa ini HKI? Kalau yang di RAB itulah. saya buat 2 Pak, produknya saya boleh. sudah masukkan gitu, baru sama nanti laporan penelitiannya. Itu Bu. Jadi kalau HKI ini ya itu mudah Bu, beda dengan hak paten ya. Nah itu HKI ya, dengan Pak. hak paten beda Bu. Jadi kalau HKI Bu dari satu penelitian biasanya orang-orang Kemendikbud dapat 4 Bu dibikin 4, orang iya, itu. bisa. Jadi kalau Ibu mau bikin 4 pun boleh, paling tidak 2 tadi boleh juga. Jadi ada laporan penelitian sama produknya, atau iya, laporan penelitian sama itu publikasinya di HKI kan. Publikasi kan Pak, dia nunggu sudah keluar jurnal artikelnya. Benar. Baru bisa kita ini kan, sementara kan kita di laporan akhir nanti apakah bisa hanya sekedar submit untuk bukti HKI-nya kan nggak bisa, apa kita buat bukti untuk laporannya gitu Pak. Makanya saya nggak ada masukkan di RAB. Untuk yang apa ini Bu, tanggal 20 apa ini untuk hanya bukti submit aja Bu. Oh, kalau untuk HKI-nya Pak, kalau misalnya kayak artikel kita masukkanlah misal di RAB, tapi kan kita belum ada buktinya tuh Pak, karena artikelnya belum publish. Iya Bu, kalau kita sampaikan publish itu kan paling lama 2 tahun kan Bu. Nah, iya, Pak. Jadi yang nanti untuk Ibu laporkan, yaitu bukti submitnya aja. Tapi kalau nanti Ibu kalau mau yang pakai fast tracking, udah sampai selesai, bagus sekali Bu. Ada juga yang fast ya kan. Jadi yang ada yang jurnal yang dia bisa 2 bulan langsung terbit, boleh juga. Tapi jangan masuklah ke jurnal apa tadi, jurnal abal-abal predator. Ibu juga yang rugi nanti, karena nanti nggak bisa Ibu gunakan untuk apa, kepangkatan. Sayang kan. Jadi ujung-ujungnya ini Bu tengok ya, logikanya Ibu penelitian Ibu dibayar oleh negara, gunakanlah juga supaya Ibu bisa juga karir Ibu naik gitu ya. Nah, jadi karir Ibu naik itu bagaimana Ibu harus janganlah penelitiannya asal-asalan. Kalau bisa juga luarannya juga jangan asal-asalan. Karena ini bukanlah ya kan? Jadi sumbernya juga jelas ya kan? Karena ini juga kalau bisa apa itu? Supaya Ibu dari karir Ibu juga jelas gitu. Nah, gitu kira-kira Bu. Nah, ini yang perlu Ibu hati-hati. Jangan sampai nanti kalau kita mungkin penelitian mandiri ya namanya juga uangnya terbatas, beda kan. Nah, jadi tapi kalau ini kan memang sudah jelas. Memang beberapa kali pun kita ikuti itu acara-acara Bu. Kalau memang Ibu pandai ya kan, dan Ibu memang bisa mempoles mungkin sampai luarannya bisa jadi 2 atau 3 Bu. Ya kan? Jadi satu penelitian Ibu bisa poles menjadi 2 atau 3 paper di jurnal. Bagus sekali Bu. Kalau sampai begitu. Kalau itu nanti mau Ibu tukar-tukaran juga, misalnya satu penelitian itu 3 orang ya, berarti misalnya Ibu bisa lahirkan 3 paper, ganti-gantian orang yang di nomor 1 namanya. Oh keren kali Bu. Itu isinya nanti kan tinggal Ibu pilah-pilah itu permasalahannya, tinggal mengambil data di lapangan kan tinggal dipecah-pecah begitu ya. Nah gitu. Begitulah kira-kira Bu. Memang inilah, makanya apalagi nanti misalnya Ibu kolaborasi di beberapa prodi yang berbeda. Bisa kan nanti, misalnya nih satu paper dia mengarah ke prodinya ini, satu paper ke sana, satu paper, keren lah Bu memang. Dan bisa jadi berapa HKI juga itu. Makanya itu yang
kalau kita ini kan jelas juga, Ibu juga bukan penelitian dalam tanda petik rekayasa. Karena ini memang uangnya juga jelas. Ibu harus meneliti di lapangan, bukan hanya membuat laporan-laporan fiktif. Nah, itu kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul penelitiannya memang betul-betul dilakukan penelitian, bukan buat laporan-laporan fiktif yang nggak berguna Bapak Ibu. Karena merugikan juga ya kan. Karena kalau Bapak Ibu membuat merekayasa laporan fiktif tadi, ya Bapak Ibu juga yang dirugikan. Bapak Ibu akan bingung juga nanti buat apa luarannya, mau isinya apa. Orang nggak pernah meneliti sekali, cuma buat laporan-laporan fiktif gitu ya. Kami harapkan betul-betul Bapak Ibu melakukan penelitian dengan sebenar-benarnya. Dan Bapak Ibu mendapatkan data lapangan dengan sebenar-benarnya. Karena ini merupakan karir Bapak Ibu semua sebetulnya. Ya, dan ujung-ujungnya Bapak Ibu kita kan mau mengejar guru besar tadi. Jadi ini kalau bisa kita gunakan dana penelitian ini memang sangat mendukung daripada penelitian kita sehingga luaran-luaran kita itu memang betul-betul bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Irwan dan Bu Sepa. Oke, Bapak Ibu mungkin waktu kita tinggal 10 menit, satu penanya lagi ya. Ibu Tri. Silakan Ya, Ibu Tri. ya, terima kasih Ibu Sepa Mayasari dan Bapak Muhammad Irwan Padli. Langsung saja to the point karena 10 menit. Saya butuh 2 menit saja. Di dalam laporan akhir itu ada produk bagi penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat. Yang diupload itu apa, Pak? Apakah hasil foto dari produk, misalnya membuat pupuk, apakah produk pupuknya itu difoto, atau pupuk itu diuji, seperti kami sudah melakukan uji pemeriksaan kadar protein, apakah hasil laboratorium yang dari Baristan itu yang diupload. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Sepa, kalau di menu di tab Dimasnya apa yang harus di file atau apa? Oke, kalau dia secara admin ya Pak, secara admin di tab Dimas, Bu Tri, nanti bisa Bu Tri coba login ke akun dan apa-apa saja yang diupload. Jadi biasanya dia berbentuk file saja Bu, gitu. Tapi nanti mungkin di bagian pelaporan hard copy itu perlu juga dilampirkan gitu. Kalau dia pengabdian, misalnya produknya apa gitu. Karena kalau dia di tab Dimas, ketika misalnya dia outputnya buku ber-ISBN gitu kan, outcome-nya buku ber-ISBN, maka outputnya masih dia dummy book gitu. Misalnya kita sudah terbit nih bukunya, maka kita masukkan dia ke dalam publikasi kita gitu. Jadi kalau dia produknya itu dia setelah dipublikasikan dalam bentuk publikasi gitu Bu. Kalau dia berdasarkan juknis dan sistem di tab Dimas. Tapi kalau untuk produknya sendiri, misalnya apa tadi? Misalnya pupuk. Iya. Misalnya pupuk gitu kan nggak bisa diupload ke tab Dimas gitu produknya, fotonya atau apanya gitu. Jadi ya kita lampirkan di dalam laporan pengabdian kita gitu kan. Ada menunya Bu, kalau nggak kita isi kan kosong jadinya tuh luarannya. Kalau saya lihat di sini, Haki kan sudah diupload misalnya, draft artikel sudah. Kemudian untuk laporannya itu kan dia di situ ada dokumen gitu Bu. Memang kalau misalnya dia yang diminta adalah produk hasil dari pengabdiannya itu, berarti kami kirimkan aja, kalau dalam PDF kami kasihkan upload hasil pemeriksaan laboratoriumnya saja ya Bu ya, kalau gitu ya. Iya, dilampirkan juga Bu gitu. Misalkan ini ke pengabdian, berarti di atas ada laporan pengabdian, kemudian di bagian lampiran dilampirkan juga hasil produknya tadi Bu. Gini, proses dan produk IPTEX. Iya, itulah dia proses kayak mana pembuatannya, pembuatan produk itu yang kita sama upload hasilnya. ke tab Oke. Dimas, sama Baik, hasilnya. terima kasih. Misalnya dipatenkan, nanti patennya juga bisa diupload, kita fasilitasi nanti kalau misalnya mau dipatenkan gitu. Iya, terima kasih Bu Sefa. Oke, mungkin Bapak Ibu saya tambahkan sedikit ya Bu Oke, Sefa. silakan Pak Kapus. Ini jadi untuk pengalaman dari kawan-kawan di Kemendikbud, Bapak Ibu ya, terutama juga pengabdian masyarakat. Bapak Ibu diharapkan bisa membuat sebuah video. Itu dia. Jadi video perjalanan Bapak Ibu, pengabdian masyarakatnya, dan seterusnya sampai keluar outputnya, itu dibuat, direkam, dan kalau bisa memang dibuat, kalau lebih bagus di YouTube kan begitu. Karena begitu kawan-kawan yang ada di Kemendikbud ada pemeriksaan BPK, mana buktinya Bapak mengabdi, tinggal tunjukkan video rekaman YouTube-nya. Semua perjalanan dia,
bagaimana dia mulai dari awal sampai dia selesai pengabdiannya, sampai dia ketemu produknya, keluar semua Bu, dan sangat memudahkan. Begitu kira-kira Bu Tri ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau juga penelitiannya juga seperti itu, bagus sekali. Jadi betul-betul kelihatan Bapak Ibu bukanlah penelitian dalam tanda petik penelitian yang rekayasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke. Baik. Mungkin kita akhiri Pak Kapus. Udah jam 12. Boleh Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu ada rekamannya nanti juga akan kami share. Jadi atau mungkin ada hal-hal nanti yang belum jelas boleh juga japri kepada kami. Tapi demikianlah beberapa penjelasan-penjelasan dari kami, Bapak Ibu ya. Jadi semangat kita meneliti dan penelitian kita haruslah penelitian tadi apa? Yang tinggi novelty-nya dan bermanfaat. Jadi dan bermanfaat itu pasti ya kalau Bapak Ibu punya penelitian yang bermanfaat, ya akan banyak manfaatnya juga Bapak Ibu kan akan berlipat-lipat dia. Dan tentunya apalagi tadi jangan sampai tidak mendukung karir Bapak Ibu sebagai dosen. Makanya proposal penelitiannya jangan dibuat asal-asalan, tetapi harus sesuai dengan roadmap daripada bidang ilmu Bapak Ibu. Dan boleh jadi tadi apa? Ada kawan-kawan kita berkolaborasi dan Bapak Ibu mungkin juga bisa membuat tadi apa? Masing-masing akan satu penelitian menarik ke bidang ilmunya Bapak Ibu, kawan-kawan yang ada tadi berkolaborasi ya. Sehingga tadi bisa apa? Paper-papernya tadi mungkin jadi apa? Akan bisa masing-masing, ya kan? Nah, dan itu sangat keren Bapak Ibu. Dan kita di UIN belum ada yang begitu Bu, Bapak Ibu. Padahal di tempat lain sudah biasa itu. Ya, jadi mungkin semangat kita yang seperti ini mungkin boleh kita mulailah dari sekarang. Bapak Ibu jangan ragu dengan adik-adik dan kawan-kawan kita yang banyak yang produktif ya, dosen-dosen muda kita yang keren-keren. Nah, itu boleh di-hire ya menjadi tim penelitinya dan bisa membuat semacam-macam itu penelitian yang betul-betul berdampak, bahkan ada yang sampai keluar di Scopus Q1 begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kami Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti mulai dari ini kita closing, Bapak Ibu siapkanlah proposalnya dan submitlah. Dan ingat ya Bapak Ibu tadi seperti keluhan daripada admin, janganlah salah-salah password terus ya kan. Janganlah terus-terusan minta reset password. Ya, jadi pengalaman kami waktu deadline kami itu kayaknya udah sebagai ada call centernya gitu ya. Sampai tengah malam itu pun di chatting di apa gitu. Tapi kami berusaha juga tetap memberikan apa ya dukungan kepada kawan-kawan Bapak Ibu semua supaya semangat meneliti kita ini semakin baiklah di UIN. Dan kami berharap mudah-mudahan lah ya kita punya hak paten Bapak Ibu itulah ya. Nah, kita belum ada hak patennya Bapak. Jadi nggak ada yang membanggakan di antara kita ini sebetulnya. Karena kita belum sampai saat ini UIN Sumatera Utara ini tidak ada punya satu pun hak patennya Bapak Ibu. Dan hak paten ini kami harapkan ya, lahirlah dari Bapak Ibu semua ya. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang dan tidak pada tempatnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kapus Penelitian dan Penerbitan LP2M. Mungkin yang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita closing, artinya bahwa yang pertama mulai dari tanggal 14 sampai 30 Oktober adalah masa atau jadwal pensubmitan proposal. Adapun dari kami admin menghimbau kepada Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah bisalah untuk ditanya-tanya ketika lupa password dan emailnya ataupun Bapak Ibu mau mendaftarkan rekan sebagai peneliti, jadi harus membuat akunnya dulu gitu. Karena saya ingatkan kembali karena ini sistem bukan punya kita agak kesulitan apabila Bapak Ibu ada kendala gitu. Jadi kita harus butuh koordinasi kembali kepada admin pusat gitu. Jadi marilah kita minimalisir sedemikian rupa, sedemikian sedikit gitu. Jangan sampai ada lagi kesalahan-kesalahan yang pada dasarnya bisa kita hindari begitu. Oke, yang perlu dipastikan adalah jangan sampai salah klaster. Saya ingatkan kembali karena memang ini banyak sekali yang salah klaster, klaster yang tidak dibuka, disubmit ataupun di luar jadwal. Kadang ada Bapak Ibu yang mungkin
protes ya gitu kan. Saya submit tapi kok nggak diproses gitu. Padahal lewat 1 detik saja itu nampak riwayatnya di dalam sistem gitu. Misal pukul 00.01 gitu. Jadi itu nampak di sistem. Jadi itu tidak masuk kepada rekap dari admin gitu. Jadi dihimbau terkait akun, kemudian pensubmitan jangan sampai salah. Mungkin itu saja dari sisi teknis admin. Tadi juga secara substansi sudah disampaikan oleh Kapus. Bisa kita tutup pertemuan sosialisasi kita. Marilah kita melafazkan hamdalah. Foto. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita foto. Siapa nih yang foto nih, Pak? Pak Irwan ya. Silakan Pak Irwan. Pak Dedi. Mana dia? 1, 2. Kok belum muncul nih? Nih. Oke. Tunggu Bapak Ibu belum. Buka videonya Bapak Ibu semua. Kamera dibuka, open kamera. Mana dia? Terima kasih Pak Irwan. 1, 2, 3, smile. Cekrek. Satu lagi halaman berikutnya bentar ya Bapak Ibu. Mana lagi? Tunggu. Ini 3 lembar ini. Halaman 2. Ini mana kameranya Bapak Ibu? Bukalah Bapak Ibu. 1, 2, 3, smile. Cekrek. Nah, ntar Bapak Ibu, 1 halaman terakhir. Ntar Bapak Ibu. 1, 2, 3, smile. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Bu Sepa. Terima kasih Bu Sepa. Terima kasih Pak Irwan, Bu Sepa, Pak Dedi. Pak Dedi. Sampai jumpa. Izin live ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.